di sini yang ada di Zoom FIC hari ini tanggal 11 Februari 2022. Ini sekarang jam 21.27. Kita adakan sesi Q&A, Islam bertanya, Kristen menjawab. Oke. Jadi ini acara ini disiarkan di FIC Official Channel, Martil Channel, Kanuru, Teolog Kontekstual, Erben Channel, Scott Orang Indonesia, Friends Talking Channel, Pavel 88, CAF Channel, Domba Kecil Channel, Sang Apologet 12, Uti Watimena, Citos Apologet Channel, dan channel-channel yang lain. Ya, sekarang silakan Bang Awi. Oke, begitupun di Menara Siar Muslim ya, disiarkan secara live di beberapa channel YouTube, yaitu Penegak Islam Channel, Laskar Jihad Islam, Kata Pengantar Channel, Triun Slayer Comment Center, Rifa Mau TV, Ustadz Akal Sehat Channel, Media Dakwah Muslim Channel, dan yang terutama Zulkifli M. Abbas Official. Silakan, moderator. Oke, ini langsung aja kita buka ya kepada saudara-saudara kita yang Muslim. Silakan, apa unek-uneknya yang bikin pusing kepala, silakan ditanyakan tentang kekristenan. Silakan, Bang Awi. Oke, sebelum ke penanya Muslim, saya cuma ingin bertanya juga satu, boleh ya? Oh, moderator boleh nanya juga? Iya, boleh. Kalau boleh, saya ingin bertanya satu hal. Tapi kalau tidak dibolehkan, saya langsung aja lah. Lempar kalau gitu. Boleh nggak saya bertanya? Sadar diri aja maksudnya, bro. Oke lah kalau begitu. Oke, kalau begitu, penanya pertama langsung. Kores. Waduh, silakan. Serius nih pembukaan langsung gua. Silakan. Ya silakan, udah, bro. Bentar. Oh, pertanyaannya ini aja deh, yang gampang aja. Duluan mana monogami yang digembar-gemborkan oleh kekristenan dengan monogaminya pagan Romawi? Silakan dijawab. Oke, sudah didengar ya pertanyaannya tadi dari Bro Kores buat rekan-rekan Kristen. Oke, nggak perlu lagi diulang ya. Loh, jelas itu. Gak bisa, udah live itu, Mak. Oke, silakan Bro Charlie Lee, silakan Bro dijawab. Oh, bukan sekali dua kali. Halo. Ya, halo, sorry. Sebetulnya lebih dulu monogami yang dianut oleh Nuh. Ya, kalau kita mempelajari tentang Nuh, itu waktu peristiwa Nuh membangun bahtera, kita bisa membaca ayatnya itu di Kejadian. Sebentar. Itu disebutkan bahwa yang masuk ke dalam bahtera itu Nuh dan istrinya, juga anak-anaknya dan istri-istrinya. Jadi istri masing-masing anak-anaknya pun punya satu istri ya. Sebelum Yunani, sebelum ya kaum pagan Yunani yang menerapkan sistem monogami, ya ini yang kalian katakan sebagai kaum pagan, tapi mereka lebih bermoral. Itu dari tadi Mami kemana? Layar Ben, ditutup dulu mic-nya layar Ben. Iya, iya maaf maminya. Ya jadi Nuh lebih dulu menerapkan sistem monogami itu ya. Jadi di situ juga dikatakan bahwa Nuh disebut sebagai orang benar karena dia tidak mengikuti budaya saat itu yang adalah seks bebas ya di bangsa-bangsa saat itu. Saya mungkin bisa tunjukin ayatnya di bentar ya. Waktu ini bentar saya
mungkin sambil nunggu ada teman ya Kristen yang lain mau menambahkan, tapi kalau saya bilang ya Nuh menerapkan monogami ya, walaupun kalau kita tahu pada awalnya Tuhan menciptakan Adam dan Hawa itu tidak ada Adam dikasih kalau kayak si Kores ini pernah bilang Adam punya istri 2, itu saya bilang itu suatu tafsir yang ngawur sekali gitu. Jadi Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, ya pria dan wanita pada mulanya. Tapi tidak disebutkan Adam itu punya istri 2 gitu. Itu saya baru dengar gitu. Oke, terima kasih dari Bang Charlie. Silakan Bang Kasih Sejati kalau mau ditambahkan. Kayak Bang Kasih Sejati Mute. Oke. Kejadian pasal 1 itu berkisah tentang Allah menciptakan satu laki-laki, satu wanita. Enggak dikatakan 2 wanita atau 3 wanita. Dan inilah yang ditegaskan oleh Yesus dalam Matius 19. Jadi kalau ada kisah manusia lebih dulu dari Adam, itulah yang harus dicari si Kores. Tapi kalau tidak ada lagi, berarti sudah jelas monogami itu adalah pola keluarga yang Allah tetapkan. Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih jawabannya. Silakan Bro David ditambahkan. Ya, sebenarnya monogami itu sudah ada di zaman Adam gitu. Yaitu di dalam Kejadian. Bentar ya, saya buka Alkitab dulu. Di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-23 dan 24 sampai 24 gitu ya. Di sini dikatakan demikianlah firman Tuhan, inilah lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulangku dan daging dari dagingku, ia akan dinamakan perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi sangat jelas bahwa monogami itu sudah ada di dalam Kejadian 2 di mana awal penciptaan. Sebab dengan adanya poligami kita melihat di dalam Kejadian 4 ya, Kejadian 4 ayat yang ke-19. Disinilah ketika manusia telah jatuh ke dalam dosa, dengan adanya dosa keseimbangan itu sudah tidak ada gitu loh. Yaitu di mana Lamek itu anak dari keturunan dari Kain itu memiliki 2 istri, di mana istrinya itu yang namanya Ada dan Sila itu. Jadi sangat jelas. Jadi pertanyaannya itu sangat keliru, harusnya bertanya poligami yang awal itu dari mana itu. Makasih. Oke, terima kasih jawabannya dari Pak Charlie, Bang Kasih Sejati, dan Bro David. Dijawab tuntas dan clear. Silakan Bro Awi. Guanya nggak nanggapin lagi. Ya, Oke, silakan. Saya boleh. Silakan. Gini sebentar. Maksud gue gini, Ya, gue silakan. lempar dulu ke Bang Awi. Kalau kalau lo dikasih Bang Awi ya lo gitu. Kalau nggak dikasih Bang Awi ngapain lo ngomong kan? Silakan Bang Awi. Oke, silakan ke Bang Kores untuk berikan tanggapannya. Ya, aku mau share screen dong. Silakan. Yang gambar foto nunduk ke bawah. Oke, silakan, boleh share screen itu. Oh, sip, thank you. Nah, pertama kita lihat dulu ya mengenai poligami. Ini kan tadi pertanyaannya gembar-gembor, poligami itu siapa yang duluan? Apakah kekristenan atau pagan Romawi? Terus tadi bawa-bawa tanahnya Yahudi. Nah, kita lihat. Ini Chabad.org, punyanya Ortodok Yahudi. Perhatikan apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi. In the Bible, the Torah doesn't forbid men from having multiple wives. Nah, orang Yahudi udah ngomong nih. Chabad.org, punyanya Ortodok Yahudi. Koser, website halal. Jadi gua nggak tahu itu bisa nerapin dari mana monogami dipromosikan oleh Perjanjian Lama, nggak paham gua. Kemudian kita lihat lagi sekarang Kejadian 1, dibilangnya tadi apa? Adam itu yang pertama monogami, kata siapa?
Kejadian 1 nomor 26 kita lihat. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, sekian. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah, diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Udah diciptain nih, cewek cowok. Oke, sip. Terus kalau kita lihat lagi di kejadian 2-nya, ternyata Tuhan nambahin lagi satu nih di sini. Di kejadian 2 nomor 21 dan kejadian 2 nomor 22. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dan dari manusia itu dibangunnya lah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Wah, Adam poligami. Itulah kenapa ada Lilith di dalam keimanannya Yahudi. Kalian mau apa? Mau ngomong ini takia. Mau ngomong takia di sini ya nanti. Mana nih? Nanti ada ketika itu. Mana ketika? Nah, ini ketika ini ya. Nah, ini buktiin aja kalau ini dalam Ibraninya ki. Karena setahu gua ini wayomer. Pakai apa? Pakai yod dia. Nah, kalau wa itu harusnya dan. Karena dalam semua kitab-kitabnya Yahudi ini tuh dan semua isinya, nggak ada ketika. Ini adalah takia terjemahan LAI. Nah, ini membuktikan bahwasanya dari Adam pun sudah poligami. Gugur sudah itu yang Noah dan sekian. Sekarang mari kita cek kata orang-orang Romawinya sendiri. Kita lihat apakah orang-orang Romawi sepakat dengan yang dinyatakan kekristenan tahun 2022. Nah, kita lihat. Nah, ini ya. The Greek and Romans practice monogamy in marriage. Wes, asik. Baik Yunani dan Romawi mempraktekkan monogami dalam pernikahan, yang dimana maksudnya adalah satu wanita selamanya. Ini membedakan mereka dengan peradaban-peradaban yang lainnya. Ini ada di History Collection, Sahih, website halal. Kita lanjut lagi, satu lagi. Ini nanti diperkuat di sini. Ini adalah scholar orang-orang yang mempelajari budayanya pagan Romawi. Nama webnya itu vitaromae.com. Perhatikan di sini kesimpulan yang dia berikan ya. Kita langsung aja ke sini lah. Nah, ini. Mana nih Christian tuh? Ah, ini. The monogamous marriage yang dimiliki oleh pagan Romawi was later diadopsi oleh kekristenan, dan ini menjadikan kenapa pernikahan itu monogami di seluruh dunia barat. Jadi tolong jangan ditawarkan lagi sesuatu yang datang dari pagan-pagan Romawi tersebut kepada Islam. Karena seperti yang kita lihat dari website sebelumnya, seluruh peradaban mempunyai budaya poligami, hanya pagan Romawi dan Yunani yang monogami. Sekali lagi, jangan ditawarkan sesuatu dari pagan kepada Muslim. Sekian masalah gua close. Silahkan Ustadz Alwi dilanjut kepada pertanyaan yang lainnya. Oke, terima kasih Bang Kores. Jadi kita langsung ke penanya berikut ya. Saya boleh tanggapi dulu tidak, Bang? Sebentar, biarkan dulu Bro Awinya. Silakan Bro Awi. Oke, lanjut ke penanya berikutnya yaitu Unirifa. Silakan Unirifa. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang ada di live comment, boleh bertanya ya? Pertanyaan absurd sih, nggak apa-apa lah ya. Sebentar, kita jawab dulu yang tadi. Iya, Sebentar, yang tadi belum selesai Bang. soalnya. Iya, maksudnya sebentar, tunggu dilempar ke gua. Oh, gitu ya? Bang. Pertanyaan pertama masih kita jawab. Silakan Oke. Cetos. Monggo, silakan. saya mute dulu ya. Saya mute nanti dibuka lagi ya. Maksudnya tunggu dulu ya, tunggu dilempar ke saya aja dulu Bang. Baru nanti pasti saya akan kasih kesempatan kok untuk nanggapin sanggahan Masalahnya dari moderatornya diam. Saya pikir langsung pertanyaan kedua. Tadi saya enggak. Saya biarkan aja dulu pertanyaan kedua, nanti setelah dilempar ke saya, baru nanti saya lempar ke rekan Kristen. Tenang Bang. Iya, oke. Silakan. Oke, Unirifa. kita lanjutkan Unirifa. Oke, untuk pertanyaan singkat-singkat aja, teman-teman Kristen itu percaya bahwa Yesus itu memberi tauladan ya? Itu aja. Langsung. Stop. Ya tentulah. Sebentar Bu Uti. Silakan Bang Awi. Ya itu silakan ke Oke, moderator. terima kasih buat pertanyaan dari Umi Rifa.
sebelum dijawab pertanyaan dari Umi Rifa, saya kasih kesempatan dulu buat Citos Apologet untuk menanggapi sanggahan dari si Kores. Silakan, Bro Citos. Ya, terima kasih teman-teman atas kesempatannya. Shalom, Bang Kores. Ketemu lagi. Oke, saya langsung aja. Bang Kores tadi mengatakan bahwa Adam dari awal poligami dengan Lilith. Sorry Bang, ini yang Anda katakan ini keliru. Dia tidak poligami. Jadi pada awalnya Adam menikah dengan Lilith karena Lilith itu diambil dari sama-sama dari tanah. Jadi Adam dari tanah, Lilith dari tanah. Nah, kemudian mohon maaf pas mereka mau nganu, mau wik-wik istilahnya. Nah, itu si Lilith itu di bawah. Nah, dia nggak mau. Terus akhirnya dia marah. Karena kita sama-sama terbuat dari tanah. Gitu kan. Jadi kita nggak, saya harusnya sepadan gitu kan. Nah, akhirnya dia ceritanya itu kalau tidak salah dia akhirnya pergi ke suatu tempat, kemudian kemudian Tuhan menciptakan Adam. Jadi istilahnya dia udah berpisah terlebih dahulu. Jadi kita nggak bisa ngomong bahwa poligami, karena kalau poligami both of two ada di situ. Jadi argumen Anda Bang Kores keliru. Yang pertama. Terus jadi kenapa diciptakan Hawa? Hawa itu diciptakan dari tulang rusuknya. Tulang ketemu tanah itu nggak akan bunyi. Tapi tulang ketemu tulang pasti bunyi. Ada salah satu tulang ketemu tanah itu nggak akan bunyi. Jadi itulah baru diciptakanlah Hawa dari situ. Itu kalau menurut mitologi Judaism. Jadi saya bantah yang itu Bang Kores. Terima kasih. Oke, Terima kasih. Saya share screen. Silakan Pak Kasih Sejati. Oke, silakan. Apakah ini masih untuk menanggapi Bang Kores? Masih mau menanggapi Kores. Nanti setelah itu langsung diperhatikan ya. Menjawab pertanyaan ke Umi Rifa. Adam dan di Taman Eden itu monogami, 2 menjadi 1 daging. Tetapi setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, baru ada namanya praktek poligami. Dan ini produk manusia berdosa. Allah tidak pernah menyuruh orang untuk poligami. Kemudian Yesus datang mengajarkan monogami juga, 2 menjadi 1 daging. Ini korelasinya, Yesus itu disebut juga Adam yang terakhir, yang memulihkan manusia kembali kepada program Allah pada Adam masa di Taman Eden, hidup kekal. Jadi kalau ada di sini poligami, itu produk manusia yang berdosa. Sepertinya tadi slide juga kurang membaca kali, yang disabat tadi itu tidak menyinggung Adam silita di datanya, tapi itu dimulai dari Abraham. Dan memang mulai dari Abraham itu betul. Tetapi Kristen menilai segala sesuatu dari Yesus. Dan Yesus datang untuk memulihkan kembali kepada Adam yang di Taman Eden. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Bang Kasih Sejati. Sanggahannya tadi buat Bro Kores. Silakan Bro Charlie. Iya, jadi kalau yang tentang Lilith itu kan dari mitologi yang kita tidak tahu itu sumbernya tahun berapa itu tidak kita bisa akui kebenarannya ya. Dan Lilith yang Kores ini permasalahkan itu pun dalam teks kitab Kejadian nggak ada dalam teksnya kitab Kejadian, apalagi waktu Adam penciptaan Adam itu nggak ada ya. Dia selalu merujuk pada teks di dalam kitab Yesaya, dan itu menceritakan tentang Lilith yang makhluk jin-jin penguasa kegelapan, dan itu beda zamannya jauh banget antara Adam sampai ke Yesaya itu bisa beda berapa ribu tahun, dan itu nggak relevan. Kita tidak bisa mengaitkan itu seolah-olah itu berada pada zaman yang sama, nggak bisa. Ya. Coba tolong ditunjukkan dulu lagi kalau misalkan Kores mau menggunakan mitologi Judaism itu, sumbernya dari mana dan sumber primernya itu tahun berapa didapatkan gitu. Oke, mungkin biar nggak terlalu panjang ya, nanti ditanggapi lagi Bang Kores. Nanti lanjut ke pertanyaan kedua aja. Iya, silakan Bro Ferduran nanggapi pertanyaan dari Umi Rifa. Ya, karena terlihat di sini berbeda jawabannya Pak. Ini silakan Bro Ferduran. Ya, halo. Ferduran. Mic-nya belum dibuka, Bro.
tiduran mic-nya belum dibuka. Sebentar Ya, halo. ya. Oke. Silakan. Justru gue pengen nanggepin si ini nih, si Slayer nih. Sebenarnya. Kayaknya itu udah nggak perlu lagi ditanggapin bro, karena udah 5 orang. Terus Bukan. nanti kita berhenti di situ gitu. Iya, karena dia nggak tahu, bukan monogami, monogamus. Roman Empire tuh mengenal monogamus dan poligamus dan monogamus. Monogamus ini itu adalah hak buat inheritance, buat dia punya kayak semacam warisan. Tetapi percampuran mereka itu adalah poligami. Dia nggak ngerti maka itu si Slayer mending lo nonton yang namanya Caligula. Caligula itu adalah di mana benar-benar seks di dalam pemerintahan Romawi pada saat itu. Jadi jangan asal doang. Data dibawa tapi cuma sepotong. Sebentar gue mau share screen dulu biar dia pintaran dikit. Kayak nggak pintar dari dulu, bingung gue. Datanya kok cuma data kosongan terus. Oke, silakan. Gue terus terang kalau Riva gue agak kurang fokus ya. Nggak dengar pertanyaan dia ya. Siap. Ya. History of the Ancient World ya kan. Ini adalah tulisan daripada Laura Betic ya. Di situ dikatakan apa? Mating in Rome was polygamous. Marriage was monogamous. Jadi pernikahan dan perkawinan itu ada bukan dua macam. Orang Romawi melakukan itu. Tetapi untuk inheritance dia, untuk warisan dia menggunakan yang namanya monogamus. Supaya kenapa? Supaya anak-anak lahir yang bukan dari pernikahan secara monogami atau yang disahkan oleh pemerintah Romawi itu tetap kepada anak yang dikawinin, istri yang dikawinin. Jadi ngaco ini orang. Emang dari dulu ngaco, udah ngaco bawa datanya sepenggal langsung di close kan. Dari dulu seperti begitu. Gue bingung makanya itu, nggak pinter-pinter. Oke. Terima kasih dari Bro Ferdulan. Sekarang aku sekilas ya. Aku sekilas bro. Udah terlalu banyak bro. Nanti nggak maju-maju diskusinya. Dikit aja. Oke, silakan. Masalah Lilith dan Adam itu hanya dipercaya oleh Yudaisme Gnostik, yaitu berkaitan dengan Kabbalah. Udah titik. Di zaman kuno nggak mempercayai. Udah itu aja. Oke, terima kasih. Silakan Bu Tiwati Mena. Tanggapi pertanyaan dari Umi Rifa. Silakan. Ya, tadi Yesus itu menjadi teladan nggak? Udah, itu suaranya udah kedengaran. Sudah, Bu. Sudah. Iya, saya mau menjawab yang ini, yang monogami di orang Roma. Aduh, katanya. Oke, begini saran saya moderator. Tolong saran saya, ini saran ya. Sekiranya jangan terlalu banyak lagi menjawab dari pihak kekristenan karena akan berbeda-beda terus jawabannya. Bingung kita. Nanti netizen bingung. Banyak karena jawabannya banyak karena itu juga betul semua. Dilihat dari berbagai sisi betul semua. Nanti jadi pertanyaan Rifa apa tadi? Moderator. Sebentar. Rifa tadi pertanyaannya apa? Bentar Bu Uti. Moderator, jawaban kami tidak ada berbeda-beda. Itu saling melengkapi. Iya. Benar. Iya, itu makanya dari tadi saya bilang tadi sudah dijawab sudah 5 orang. Saya rasa itu udah clear gitu loh. Dari awal dari yang ketiga penjawab udah saya udah bilang itu udah clear dan jelas saya bilang. Tapi kan kita terus mau menanggapin. Silakan Bu Tiwati Mena nanggapin pertanyaan Rifa, apakah Yesus itu jadi teladan gitu? Ya, tentu saja. Yesus adalah teladan. Teladan dari mana? Teladan dari kehidupannya, dari perkataannya, dari perlakuannya, dari bukti-bukti ketuhanan yang dia buat gitu loh. Semua pengajarannya tidak ada yang bertentangan dengan hati nurani, bahkan dikatakan bahwa tidak ada hukum manapun yang menentang semua pengajaran dari Yesus. Tidak ada hukum manapun. Kalau dihukum-hukum di tempat lain masih bisa ya, ketika mereka mengatakan bahwa hukumnya itu apa yang diajarkan oleh Tuhannya itu sah, tetapi mereka harus berhadapan dengan hukum atau mereka harus berhadapan dengan hati nurani. Ketika ada ajaran yang membuat dari Tuhannya begitu, tetapi membuat umatnya menangis. Nah, tetapi kalau di dalam kekristenan Yesus mengajarkan saya tidak cuma ada satu hanya sedikit aja sih Tante, iya atau enggak itu aja. Iya.
Semua Ya, udah. teladannya itu Karena ini tidak ada mau yang membangun bertentangan narasi. dengan hati nurani, ya itu dia. Oke. Jadi teladan yang paling bagus adalah Iya. dari Yesus. Nanti Itu habis saja. Oke, waktunya. clear ya. Silakan. Enggak, maksudnya saya masih sebentar, membangun Umi. narasi. Iya, Rifa juga sebentar, ini- Umi. Sebentar. maksudnya ya, Tolong kalau- kasih kesempatan moderator yang mengatur. Tolong ya. Ya, Buat soalnya saudara saya Kristen sedang dan Islam. membangun narasi Sebentar. soalnya. Sebentar. Biasa aja Silakan kali. Bang Awi. Oke, Silakan ini kan, Bang Awi. tunggu dulu ini Ripa ya, sabar dulu ya karena Iya. maaf karena terlalu banyak tadi yang mengomentari. Terpaksa saya kasih kesempatan 1 menit ke Bang Kores. Iya, Bang Kores, boleh. Siap ya. Tadi yang pertama soal Lilith itu cerai dengan Adam, silakan dikeluarkan bukti cerainya berupa dokumen seperti yang dikatakan Musa atau perkataan Tuhan itu sendiri. Kalau nggak ada ya udahlah, terima aja kenyataan poligami Adam itu. Kemudian tadi yang lucu juga siapa? Charlie Lee minta sumber ya, tahun berapa sumbernya? Oke. Sekarang kalau misalnya aku share screen ya. Silakan. Kalau misalnya itu tanahnya Yahudi paling tua itu tanggal berapa? Ini abad 13 Masehi, tahun 1200-an berarti ini perjanjian lamanya Yahudi. Ini Charlie Lee mau gimana? Belum peradabannya Roman Empire itu udah mulai di tahun 625 sebelum Masehi, 600 tahun sebelum Yesus lahir. Gitu. Jadi cerita Adam di dalam perjanjian lama itu ya hoax saja jadinya. Mau diakui syukur poligami, mau diambil secara tahun sumber ya kalah juga. Maka dari itu di mana-mana yang menang pagan Romawi. Kemudian Felix Duran, lu ini serius deh keterbelakangan bahasa Inggris. Lihat, perhatiin di sini. Apa sih bedanya monogamus sama monogami? Perbedaannya bukan di definisi. Ganteng. Oh, jadi Konoha gua ketik. Monogamus. Nih monogamus pertama ya, monogamus. Lihat nih. Monogamus involving marriage to one person at a time. Itu udah disebut monogamus. Nah, terus monogami apa? Monogami meaning the practice of state being married to one person at a time. Sama aja. Yang membedakan apa? Ini loh, Fek Duran udahlah nggak usah takia Korintus depan gua. Monogami kata benda, monogamus kata sifat. Dor. Mau apa lagi kalian? Dibilangin juga. Ini terakhir dari gua. Monogamus marriage itu diadopsi ke Kristenan dari pagan Romawi. Ini udah kenyataan, terima aja kenyataannya. Biblos kalian itu tahun 1300 paling tua. Lebih tua Al-Quran abad 7. Beda berapa tuh? 800 tahun. Sekian dari Kores Kristus. Silakan dilanjut ke topiknya Unik Rifa. Kami mengasihimu. Satu ya, buat dulu karena dia Sebentar Bro Duran, data, sebentar. Iya, sebentar dulu Bro Duran. Biarkan dulu Bro Awi. Silakan Bro Awi. Silakan Uni Ripa. Itu pun tadi yang terakhir dari Kores. Insya Allah tidak lagi nanti menanggapi. Ya, Apapun. Oke. Tadi saya cuma nanya Yesus itu teladan, berarti dia kalau mengajarkan berarti mencontohkan. Nah, sekarang saya mau tanya kan Tante Uti yang jawab tadi itu. Ini yang Kejadian 3 ayat 16 ini itu untuk Hawa dan keturunannya semua perempuan atau kita juga. Ini Tante firman Tuhan ini Tante. Saya bacain ya biar nggak lama waktunya. Kejadian 3 ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suami dan ia akan berkuasa. Ini perkataan Tuhan ini untuk khusus Hawa saja atau semua perempuan Tante Uti? Jawab singkat Untuk semua. aja. Udah gitu aja untuk semua. Oke, baik. Nah, pertanyaan saya, Yesus itu kan ini kan firman-Nya Allah ini adalah Allah sendiri. Berarti kan Yesus sudah ada di dalam Allah, harusnya kan begitu. Nah, tauladan yang saya tanyakan korelasinya adalah, bukankah Yesus mengajarkan untuk mengasihi orang tua ya Tante ya? Ya langsung ke pertanyaannya Bu Rifa. Iya, enggak benar ya, konfirmasi dulu. Benar enggak Yesus mengajarkan untuk benar, ya, udah. Oke, kalau Lanjut Yesus ke pertanyaan. mengajarkan mengasihi orang tua dan dia memberikan sebuah ya kalau ini tidak dikatakan kutukan atau apa ya, kutukan lah ya, sakit itu terhadap perempuan melahirkan itu kan sebuah kutukan dari Tuhan. Kenapa dia justru memilih lahir dari seorang wanita padahal dia sudah katakan, "Hei wanita,
kalian itu akan bertambah sakit nanti ketika melahirkan. Nah dia justru kenapa gitu loh, udah tahu dia bakal, Maria itu akan kesakitan kalau dia menjadi seorang bayi di dalam perutnya, kenapa dia justru menjadi bayi gitu? Bukankah itu menyakiti Maria? Sementara dia kan mengajarkan untuk mengasihi orang tua, kasih di mana begitu kepada Maria yang adalah ibundanya gitu, atau jangan-jangan dia tidak mengasihi Maria gitu. Oke, silakan. Segitu aja pertanyaannya. Oke, ya, terima untuk kasih. Itu dulu, yang untuk tema ini itu dulu. Ya, ada 2 terima sih. Kasih. Ya, sabar. Silakan Bro Citos Apologet menanggapi dari Umi Rifa. Iya. Dibukakan aja, mungkin dibukakan lagi. Mohon maaf, karena aku tadi ditanyain sama Bang Kores, jadi aku cuma share screen sebentar saja, dan setelah itu aku close. Aku nggak tanggapi Mbak Rifa. Masih ada Bu Umi. Aku yang tanggapi. Penumpang kuda. Silakan. Apa ada noise, Bro? Oh ya, sorry. Sambil Citos ngomong ya. Sambil Citos ini share, aku ngomong sama Rifa. Jadi Oke ya, tadi Bang Kores bilang begini, Lilith meninggalkan Adam. You, God bless. Terlihat. Belum terlihat, Bro. Citos. Apakah saya masih noise? Sudah tidak, Bang. Oke, lanjut. Citos. Silakan di take over Bang Kasih Sejati. Oke. Iya, benar-benar. Umi Rifa, jadi gini ya, di dalam Alkitab itu jelas dikatakan firman menjadi manusia. Silakan di take over Bang Jadi kemanusiaan Yesus itu kelahirannya memang sudah menjadi proses lahirnya manusia. Jadi itu tidak menyalahi yang namanya apa yang diajarkan dalam Kejadian 3:16, karena firman sudah jadi manusia, maka dia mengikuti proses manusia, natur manusia. Hanya Yesus manusia satu-satunya yang tidak berdosa, dan dia satu-satunya manusia yang lahir dari wanita perawan, dan dia manusia satu-satunya yang benihnya dari Allah, yaitu firman. Tapi proses menjadi manusia itu, ya Yesus manusia yang sempurna. Itu aja jawaban saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Kasih Sejati. Bentar Bu Rifa, saya kasih dulu ke Bro Charlie kalau mau menambahkan. Silakan. Untuk Umi Rifa ya, Bro Charlie. Silakan Bro Charlie. Sorry suaranya di mute. Ya, jadi sebetulnya kalau di kitab Kejadian 3 itu tidak dikatakan bahwa Tuhan itu mengutuk wanita. Tidak ada itu. Tetapi dikatakan memang ya, ini obrolan saya dengan Bro Santai beberapa hari yang lalu di Zoom. Yang dikutuk Tuhan adalah tanah. Jadi tanah itu yang dikutuk. Ya. Nah, tetapi tidak ada perkataan bahwa Tuhan mengutuk wanita. Ya, perkataan ini memang ya efek samping, mungkin efek samping dari dosa atau apa, tapi yang jelas wanita itu perempuan tidak dikutuk, tidak ada itu perkataan Tuhan mengutuk wanita, gitu. Tidak ada itu. Tetapi kalau misalkan Anda mengaitkan tentang kelahiran Yesus sebagai manusia, itu saya bilang ini adalah sebuah pemahaman yang agak liar ya. Jadi kalau Anda mengkaitkan tentang kodrat manusia saat itu dengan kelahiran Yesus, berarti Yesus itu mengutuk Maria yang menjadi ibu jasmaninya. Itu saya anggap ini sebuah penafsiran yang liar gitu ya. Tidak ada bukti bahwa Yesus itu mengutuk Maria atau mengutuk perempuan, itu nggak ada seperti itu. Oke. Mungkin yang lain bisa lebih akurat. Udah jelas. Saya rasa itu dulu sudah cukup Pak. Silakan Umi Rifa. Silakan Bang Awi dulu. Silakan. Maaf. Sorry, tentang ini saya mau luruskan ini ya. Saya ini tentang tanah Yahudi ya. Tentang tanah. Ini tadi si Kores dia bilang Bang Charlie, maaf, sorry. Enggak usah lagi Coach Charlie. Maaf. Ini penting. Maaf, ini penting karena dia mengatakan
Torah yang tertua adalah tahun 1300 Masehi. Nah, sedangkan kalau kita lihat faktanya, Dead Sea Scroll aja itu umurnya lebih tua ya. Ya, Septuagint ini aja dituliskan, diterjemahkan. Septuagint ini kan adalah terjemahan dari Torah ya. Jadi umurnya pun lebih tua, dua abad sebelum Masehi. Dan Dead Sea Scroll yang ternyata malah lebih tua lagi. Itu bagaimana dia bisa mengatakan umur Al-Qur'an itu malah lebih tua dari Alkitab kitab Torah Mose? Nggak mungkin. Ini satu hal yang saya bilang, dia dapat sumber dari mana itu? Belajar lagi lah. Ya. Oke, lah. Oke, terima kasih Coach Charlie. Silakan Bang Awi. Oke, sebelumnya saya mau pastikan dulu ke moderator sampai jam berapa ini supaya saya bisa antisipasi masing-masing partisipan kami untuk bertanya kan. Ini sampai jam 23 lewat lah. Saya fokus di ini aja Bang Awi. Oke, silakan Bang Rifah. Ya, jadi tadi pertanyaan pertama saya adalah mohon teman-teman Kristen menyimak dan paham apa tujuan saya bertanya. Yang saya bangun adalah saya tanya, Yesus itu memberikan tauladan enggak? Tauladan kita tahu ya, dia mengajarkan lalu mencontohkan juga. Harusnya dia baik, sempurna, perfect ya, tidak berdosa. Harusnya begitu. Kita akan teman-teman Kristen percaya itu. Nah, kemudian saya tidak mengatakan bahwa Yesus itu mengutuk Maria. Saya tidak berkata seperti itu ya. Saya hanya menyampaikan kitab Kejadian yang dibacakan tadi di dalam kitab Kejadian 3 ayat 16. Saya bacakan kembali. Firman-Nya kepada perempuan itu. Ini ketika perempuan itu ternyata kan kita telah tahu dia yang menyebabkan, Adam bilang nih, perempuan ini yang menyebabkan dia makan gitu kan, buah pengetahuan. Nah, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Itu Tuhan yang menyebabkan, Tuhan yang membuat perempuan itu akan sangat banyak susah payahnya dalam mengandung. Itu Tuhan yang buat di sini. Akan kubuat susah sangat banyak ya, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Jadi kesakitan ini dan susah payahan seorang wanita melahirkan itu Tuhan yang membuatnya. Dan Tuhan itu siapa? Adalah Yesus itu sendiri. Nah, ketika Yesus sendiri mengajarkan di dalam hukum Taurat untuk mengasihi orang tua, dan orang tuanya yang perempuan adalah Maria, dan dia yang menyebabkan perempuan merasa sakit ketika mengandung. Kenapa dia justru memilih jadi bayi menyakiti ibunya? Tapi dia ajarkan kasihi orang tuamu. Ini seolah-olah berkontradiksi sifat Yesus gitu loh. Nah, jadi di sini apa hikmah yang kami umat Islam bisa lihat dari kebaikan Yesus yang katanya mengajarkan patuh kepada kasih kepada orang tua, tapi dia sendiri yang menyebabkan perempuan sakit mengandung, tapi dia juga memilih menjadi bayi yang menyakiti perempuan itu gitu loh. Hikmahnya apa? Dan itu pertanyaan saya untuk dikonfirmasi lagi, hikmahnya apa kok Yesus jadi seperti itu gitu. Makasih. Nanti ada terakhirnya nanti dari saya. Oke, terima kasih Umi Rifa buat pertanyaannya. Silakan Umi Bu Uti Watimena, silakan Bu. Bu Uti. Di mute nggak itu? Sebentar biar saya mental lihat. Kayaknya itu signal dia. Oh, mental ya? Oke, silakan santai saja, take over. Silakan. Halo, selamat malam. Ya, makasih. Silakan. Saya menanggapi dari statement Ibu Rifa yang mengatakan bahwa Yesus menyakiti orang tuanya. Saya mau tanya Ibu Rifa, pasti sudah punya anak atau belum? Ketika saya sudah punya anak. Ya, ketika Ibu Rifa melahirkan, apakah Ibu Rifa merasa tersakiti oleh anak ibu? Oh, sakit sekali ketika mengandung. Sakit banget. Oh, jadi ketika anak Anda lahir, Anda merasa sakit ya terhadap anak sakit. Anda, atau Anda merasa bukan bahagia ketika melihat dia? Gini, ketika mengandung itu rasanya Anda sakit. Bahagia, kan? Oh iya, anak lahir Maria, bahagia. Begitu pula Maria ketika dia melahirkan Yesus gitu. Kebahagiaan itu melebihi karena di situ dikatakan itu kasih karunia bagi seluruh umat manusia, dan itu kabar baik. Injil itu adalah kabar sukacita. Itu tidak dikatakan sebagai berita yang membuat Maria itu merasa sakit. Nggak ada. Kesakitan jasmani Maria itu telah terhibur oleh kelahiran Sang Juru Selamat. Itu aja.
Yang lain silakan. Oke, saya mungkin mau luruskan ya. Jadi pertanyaan Umi Ripa ini berasal dari pemahaman yang salah terhadap kebenaran Kristen. Jadi bukanlah, jadi gini ya Umi Ripa, orang Kristen itu berkeyakinan dengan yang namanya Tritunggal. Allah, firman-Nya, dan rohnya. Allah itulah Bapa. Yesus itu adalah firman-Nya yang menjadi manusia. Jadi ketika firman menjadi manusia, dia lahir menurut proses manusia. Kelahiran itu secara manusia, ya itu bisa sakit, tetapi itu bukan dosa. Ya, itu bukan dosa. Ketika apakah Umi Ripa ketika melahirkan itu dosa? Kan enggak. Justru itu yang dinanti-nantikan. Jadi di sini jangan kamu pikir bahwa Allah kami itu masuk ke dalam rahim Maria, dia sendiri menyakiti, bukan, enggak ada itu. Tapi firman-Nya menjadi manusia. Itu yang harus dipahami. Bagaimana firman jadi manusia? Ya namanya menjadi manusia, ikut proses kelahiran sebagai manusia. Catatannya, Yesus itu tidak berdosa. Makanya karena Yesus teladan bagi kami, jadi gini ya, berpikirnya orang Kristen itu mengapa meneladani Yesus? Kalau sudah ada sosok Yesus yang tak berdosa, hadir di dunia ini, memberikan ajaran etika dan moral yang sempurna, perilaku yang sempurna, buat apa lagi kami ikut yang berdosa? Buat apa lagi kami ikut yang moralnya dalam pertanyaan besar? Itu yang harus dipikirkan semua orang. Mengapa Yesus menjadi teladan? Tetapi kalau berbicara Yesus menyakiti mamanya, tidak. Anak saya ketika lahir dia nggak menyakiti mamanya. Itu sudah proses alami yang terjadi. Dan itu sebuah suatu ketetapan Allah yang sudah Allah buat ketika manusia itu jatuh dalam dosa. Itu Umi Ripa ya. Jadi jangan, yang harus saya tegaskan lagi sama Umi Ripa, jangan kamu berpikir bahwa Allah Bapa kami itu masuk ke rahim Maria, enggak. Tapi firman-Nya menjadi manusia. Ingat itu ya. Oke, saya tanggapi. Terima kasih buat Bang Kasih Sejati. Silakan Bang Awi. Ya silakan Umi Ripa. Terakhir ya, terakhir mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi saya tidak mengatakan bahwa yang menjadi anak adalah Allah, itu Bang Erben itu nggak ada ke sana. Jadi yang perlu ditegaskan di sini adalah, bukankah teman-teman Kristen percaya segala sesuatu itu terjadi karena firman? Di sini tertulis di dalam kitab Kejadian 3 di dalam ayat 16-nya, firman-Nya. Jadi firman-Nya berarti ada andil Yesus di situ. Kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat. Yang membuat susah payah mengandung atau sangat banyak itu adalah Tuhan itu, Tuhan Bani Israel, dan Tuhan yang kalian katakan Tuhan kalian itu dengan kesakitan. Nah, kalau seandainya menurut Bang Erben perempuan nggak tersakiti sekarang, berarti ya firman Tuhan Bang Erben tidak berlaku sampai selama-lamanya. Ini yang berkatakan siapa? Sakit susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan. Ditetapkan begitu oleh Allah Bapa itu, yang di dalamnya masih ada firman Yesus. Saya nggak tahu ya firman apa dalam Allah Bapa atau masih di luar, waktu itu saya nggak tahu ya. Jadi artinya bukan ada kaitannya dengan Trinitas, kita bahas Bang. Nah, tapi ternyata katanya Yesus yang mengajarkan di dalam hukum Torah, salah satu hukum Torah mengatakan, ya, kasihilah atau hormatilah orang tuamu, dan orang tuanya tidak bisa dibantah, yaitu Maryam. Ini adalah seorang wanita. Dia menjadikan rasa sakit mengandung, susah payah mengandung, tapi dia memilih menjadi seorang anak yang mana menyebabkan pernyataan Tuhan itu terhadap Maria yang wanita ini yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki itu terjadi kepada Maria itu. Teladan macam apa itu gitu loh. Itu satu. Nah, kemudian saya tutup pernyataan saya ini dengan bahwa di Galatia 3:23-25 saya bacakan, sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat, ini di sini tulisannya hukum Taurat ya, di mana di dalam termasuk untuk mengasihi orang tua. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Jadi kalian itu sudah tidak hidup di bawah hukum Taurat, termasuk
mengasihi orang tua. Apakah karena itu maka Yesus ini katanya teladan, tapi terbantahkan dengan perilaku Yesus yang adalah di dalam Bapa menyatakan bahwa sakit susah perempuan dia yang buat, lalu ujuk-ujuk dia menjelma firman-Nya itu menjadi manusia, membuat sakit perempuan itu, mengandung dan susah payah sangat banyak. Ini kata firman Tuhan Anda loh, bukan kata saya loh. Saya tidak tahu Maria waktu itu sakit apa enggak, harus kita tanya sama Maria, tapi ini pernyataan Tuhan Anda. Nah, kemudian dia mengajarkan, kasihilah orang tuamu. Macam mana dia bisa dikatakan teladan? Mengajarkan tapi perilakunya justru membuat perempuan ini sakit, susah payah gitu loh, menjadi seorang bayi. Dan terkait ini, apakah korelasinya dengan Galatia ini? Kalian tidak hidup di bawah penuntun lagi hukum Taurat, yaitu salah satunya kasih orang tuamu gitu. Dan ini kenapa Yesus ketika ada ibunya berkata, mana orang tuaku? Inilah yang mengikuti firman Tuhan lah ibu dan saudaraku. Padahal ibunya lagi depan rumah loh dia. Nah ini teladan macam apa kepada orang tua? Ini yang saya pertanyakan. Kata kalian kan dia perfect, sempurna sebagai tauladan. Karena itu pertanyaan saya di awal adalah apakah benar dia seorang tauladan, mengajarkan dan mencontohkan? Ternyata ini contohnya gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Uniripa. Kami lanjut ke penanya berikutnya ya. Sebentar. Bagi seorang wanita yang normal, melahirkan itu bukanlah sebuah beban yang membuat dia menjadi merasa bagaimana gitu ya. Justru wanita itu bangga kalau bisa melahirkan. Justru wanita itu sedih kalau dia tidak bisa melahirkan. Itu menurut saya nggak tahu Umi Ripa ini seorang wanita tapi pikirannya, perasaannya kok nggak seperti wanita ya. Saya nggak ngerti bagaimana. Saya membacakan firman Tuhan Anda loh. Kok perasaan saya dibahas ini? Kita dengar dulu. Jangan ngerocos lah. Jadi kalau kamu seorang wanita yang punya perasaan pemikiran sebagai seorang wanita, maka melahirkan itu adalah sebuah kehormatan. Dan itulah yang dikatakan di dalam kitab kami. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. 1 Timotius 2:15. Jadi melahirkan itu satu kehormatan. Karena Tuhan juga yang memerintahkan manusia untuk melahirkan. Walaupun di dalam melahirkan itu ada orang merasa sakit. Tetapi kalau dipikir-pikir juga ya, kalau kukaitkan dengan kita, mungkin kamu nggak akan keberatan. Isa dengan Maryam itu dilahirkan di pohon kurma, nggak ada kawannya. Kok bisa? Itu sebenarnya harus kau pikirkan, karena Yesus kau anggap bisa. Kok bisa seorang wanita melahirkan di bawah pohon kurma tanpa ada bantuan orang lain? Jadi sebelum kamu bertanya, pikir dulu, pakai perasaanmu, nalurimu sebagai seorang wanita, dan pakai juga kitabmu perbandingannya tentang Isa dengan Yesus. Walaupun saya nggak setuju dengan Isa itu. Oke. Menurut saya itu ya. Kalau ada teman Kristen mungkin mau menambahkan yang sampaikan, silakan. Moderator, mungkin bisa cukup ya moderator. Oke. Lanjut ke penanyanya. Oke, lanjut ke Bang Zuma. Gurunda Zuma, silakan dibuka mic-nya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam teman-teman Kristen. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya melihat di dalam kitab Kejadian 49, di data pasal pertama di situ diterangkan Yakub memanggil anak-anaknya, kemudian Yakub berkata begini, "Datanglah berkumpul supaya kuberitakan kepadamu apa yang kamu alami di kemudian hari." Jadi Yakub ini meramalkan atau menubuatkan masa depan anak-anaknya. Dipanggillah satu-satu. Natali dijelaskan seperti rusa betina yang terlepas, Aser makanan yang berlimpah mewah dan memberikan santapan raja-raja, Yusuf dan seterusnya, sampai kepada Benyamin. Di situ kemudian Yakub menerangkan begini. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Jadi Yakub ini seperti serigala, catat serigala. Saya ingin tahu teman-teman Kristen yang ada di sini. Di dalam kitab Anda, siapa di antaranya yang pernah mengaku dari keturunan Benyamin? Silakan.
Oke, terima kasih pertanyaannya buat Bang Juma. Silakan, Bro Duran. Halo. Paulus dari Benyamin. Oke, di take over sama Bro Charlie. Silakan Bro Charlie. Halo. Ya, silakan Bro Charlie. Ya, halo, silakan Bro, silakan. Halo. Siapa dulu? Siapa sih? Bro Duran. Kalau memang Bro Duran udah bisa, silakan. Halo. Paulus dari Benyamin. Lalu kenapa? Oke, berarti jelas ya, Paulus di dalam Roma 11 pasal 1 itu mengaku sebagai serigala ya. Betul ya? Kok serigala? Kan di sini diterangkan Benyamin adalah seperti serigala. Nah, Anda mengaku bahwa yang mengaku kemudian sebagai keturunan Benyamin adalah Paulus. Berarti Paulus seperti serigala. Kok Paulus seperti serigala? Ya, nanti logikanya di mana sih? Logika Anda di mana dulu nih? Biar dapat nih poinnya. Yakub memberkati Benyamin itu adalah seperti serigala yang menerkam. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Ya, Satu, itu nubuatan Yakub terhadap Raja anaknya. pertama Israel, Saul, itu dari keturunan Benyamin. Ya, enggak apa-apa, enggak masalah itu. Sekarang begini, kita masuk ke dalam sesi Yohanes 8 pasal 44. Iblislah yang menjadi bapakmu. Nah, di dalam kitab Anda, siapa di antaranya yang pernah mengaku bapak di dalam Yesus Kristus? Silakan. Mengaku bapak di dalam Yesus Kristus. Gini Bro Duran. Untuk mengetahui siapakah iblis, maka kita harus lihat dari karakternya ya. Setahu saya, Paulus ketika bertobat, dia tidak memiliki perilaku yang amoral setelah bertobat. Saya bertanya, siapa di dalam kitab Anda yang mengaku bapak? Sebentar. Jangan melebar dulu. Jangan melebar dulu. Sebentar biar kasih kesempatan untuk menjawab Bang Juma. Sebentar, silakan Bang Kasih. Oke. Tidak mungkin Paulus disebut iblis. Saya tanya apa? Bentar dulu. Sebentar, Kamu kenapa Bang Juma. Kok jadi sebentar Bang Juma, biar dijelaskan dulu Bang. Sebentar. Ya saya katakan gini ya, bapak itu kata yang netral cuma ya. Saya juga bapak. Si langit ini juga bapak. Si Duran juga bapak. Yesus, ya kau juga bapak. Jadi kata bapak itu ditempatkan di mana dulu? Ayat mana dulu yang kau tanya? Janganlah kayak anak TK bertanya. Saya jelaskan ya. Saya katakan begini, kalau ada orang mengatakan Paulus itu adalah seperti serigala, ini bahasa serigala di sini ini dalam bentuk perumpamaan sebuah kehebatan itu, bukan jadi serigala. Ini sebuah ketangkasan karena serigala itu diumpamakan. Karena pada waktu itu serigala itu dilihat ada positifnya begitu. Tapi kalau dikatakan Paulus serigala dan lain sebagainya, Bapak adalah iblis. Kita lihatlah karakter Paulus setelah bertobat. Ada enggak perilaku yang amoral dalam dia? Kalau Paulus pernah melakukan perilaku yang amoral dan menyuruh saya untuk memiliki perilaku yang amoral, detik ini surat-surat Paulus kukoyak, kubuang, saya jadi agama Batak permalin. Tapi saya tidak pernah menemukan perilaku yang bisa disandingkan dengan iblis dalam diri Paulus. Tapi justru saya melihat kekudusan, keagungan, kebesaran Yesus dalam diri Paulus dan ajaran Paulus. Itu saja jawaban saya. Mungkin teman-teman coba si Jul ini suruh keluarin ayatnya. Ayat mana yang mengatakan Bapak di dalam Kristus, di dalam Yesus? Coba. Silakan Bang Juma, dipertajam pertanyaannya. Jadi kita dapat poinnya nih, nangkep. Ya ayatnya aja tunjukkan, biar kita ayatnya beda ayat itu. Kita kasih penjelasan gitu loh. Jangan comot ayat. Tunjukin ayatnya. Dibuka. Ya. Oke, silakan Bang Juma dipertajam pertanyaannya. Ya, kalau bisa saya nggak usah di-mute lah. Ya, nggak usah di-mute. Jangan di-mute ya. Oke, thank you. Iya. Ayatnya keluarin Jul, ayatnya Jul. Oke. Jadi si Erben ini, saudara saya ini kok larinya kemana-mana gitu ya. Iya, maka itu ayatnya dikeluarin aja dulu. Pertanyaan saya kepada kalian yang Kristen ini, gak usah minta ayat dulu. Akui aja dulu. Kok bisa minta ayat? Siapa di dalam kitab Anda yang pernah mengaku Bapak? Sekarang ayatnya mana? Saya belum tanya ayat. Saya tanya kepada Abraham kalian. Bapak. Kalian pernah membaca kitab kalian atau tidak nih?
Ya, saya nggak tadi kan sudah, yang pertama kan tadi sudah. Ketika Yakub menerangkan keturunannya Benyamin jadi serigala, Paulus ngaku serigala, ngaku dari keturunan Benyamin. Oke. Saul Benyamin. Paulus ngaku dari Benyamin kan? Saul dari Benyamin. Iya, saya tanya, bukan Paul itu tidak pernah ngirim surat, tidak pernah ngarang-ngarang surat. Paulus yang saya maksud. Nah, sekarang gini, di dalam Yohanes 8 pasal 44, iblislah yang menjadi bapakmu. Iya. Oke. Nah, di dalam 1 Korintus 4 pasal 15, Paulus mengaku Paulus mengaku sebagai tolong bukain dong 1 Korintus 4. Bapak dengar aja dulu. Di dalam Yesus Kristus, betul? Buka dulu aja 1 Korintus 4. Saya lebih hafal kitab Anda daripada Anda. 1 Korintus 4 ayat berapa? Pasal 15 bukan ayat. Pasal 15. Ya. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan. Oke, kena enggak di situ iblis yang menjadi bapakmu? Kena enggak di situ Paulus sebagai bapak? Karena akulah yang dalam Kristus Yesus. Oke. Ya. Paulus di dalam Kristus Yesus menjadi bapak, menjadi pendidik, kan di sebelumnya kan dikatakan pendidik dalam Kristus. Oke, saya lanjut ayatnya. Di dalam Kristus. Saya lanjut ayatnya. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Pertanyaan saya, atas kehendak dan keinginan siapa kalian menuhankan Yesus? Keinginan dari Allah Bapa. Di mana Allah Bapa memerintahkan kalian menyembah Yesus? Yohanes 3 ayat 16. Apa yang diterangkan Bapa di situ? Karena kepadanya lah kasih Allah kepadanya lah ini. Karena sehingga besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal agar orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Oke. Mana perintahnya menyembah kepada Yesus? Mana perintahnya menyembah kepada Yesus? Ya dong. Di situ dikatakan apa? Apa? Percaya kepadanya tidak binasa. Orang yang percaya kepadanya tidak binasa, kan? Benar nggak? Oke. Nah sekarang percaya kepada Yesus itu gimana menurut Yesus? Menyembah Dia atau mengikuti perintah-perintahnya? Oke, saya jawab mengapa orang ikut Kristen menyembah Yesus. Ya, menyangkal diri, pikul salib dan ikut jalanku. Di mana Yesus mengatakan bahwa ikut jalanku adalah aku menyembah aku, sehingga Kristen menyembah Yesus. Ya kan mengikuti jalannya Yesus. Yesus menerangkan di dalam Yohanes 10 pasal 27, aku mengenal pengikutku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Siapa yang Anda ikuti menyembah Yesus? Yesus tidak pernah menyembah Yesus. Oke, saya jelaskan ya. Silakan. Jadi mungkin ini kurang literatur tentang arti kata menyembah. Saya terserah, yang pastinya Yesus kalian Tuhan kan. Nanti. Makanya saya bilang samamu, siapkan waktumu untuk saya. Cerita, ini kesempatanmu loh. Ini saya bertanya, kamu gak usah jualan obat, Erben. Siap. Sembah itu pernyataan hormat dan hikmat. Apakah Yesus layak dihormati? Sangat layak. Karena dia terkemuka di bumi di sorga, dia nanti akan datang Raja segala Raja, dia hakim yang adil. Itu arti kata menyembah. Kata atau perkataan yang ditujukan kepada orang yang dimuliakan. Ini arti kata sembah. Enggak, yang saya tanya sama Anda, keinginan siapa? Atas keinginan siapa? Anda. Sebentar Bang Juma, biar dijelaskan. Tenang duduk di boncengan. Nanti setelah Bang Erwin menjelaskan, menghormati kalau dengan mengangkat. Silakan. Menyembah itu menghormati dengan mengangkat sembah, memuja. Ya, mengaku di bawah perintah tahluk. Ya, kami tunduk kepada Kristus. Itu ya. Jadi sekarang pemahamanmu tentang menyembah itu juga harus diluruskan. Menyembah itu proskuneo, LAI, menyembah bersujud. Yesus layak sujud. Orang muslim aja sujud ke arah Ka'bah sana nggak masalah kok kami. Oke ya, perhatikan ini. Di dalam PL itu raja disembah. Ini ya kita lihat ya. Baru menyembah. Tapi raja-raja tidak diseterakan satu pribadi dengar di luar dulu, daripada Allah Bapa kan. Kau usah panasan, kau duduk di boncengan dengan baik. Berhala juga disembah. Jadi artinya kamu kurang luas pemahamannya tentang arti kata menyembah. Ini saya tunjukkan data. Oke, intinya sudah saya sudah dapat. Dengar dulu. Kalian menuhankan Yesus. Dengar dulu. Kamu kok bapak gurunda kok kayak TK kamu?
Saya tidak butuh jawaban Anda lagi. Saya sudah ngerti. Lalu kemudian kalimat selanjutnya di Yohanes 8 itu dikatakan, ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Kalau kamu nggak dengar Siapa nanti yang tolong di mute dia. Kalau kayak gitu nggak sopan. Sebentar Bang Juma, biar dikasih selesai dulu penjelasan dari Bang Alasan Erben. Yesus harus Kasih disembah. sejati, silakan. Ini ya, saya tunjukkan samamu. Orang Majus menyembah Yesus, orang kusta menyembah Yesus, seorang kepala rumah ibadah menyembah Yesus. Baru di sini dikatakan para murid menyembah Yesus, perempuan Kanaan menyembah Yesus. Seorang datang menyembah Yesus sakit ayan, disembuhkan Yesus. Jadi banyak orang menyembah Yesus dan Yesus menerima. Karena banyak orang melakukan penyembahan seperti itu kepada Yesus, maka kami sembah Yesus, nggak ada masalah. Cuma kamu nggak memahami arti kata menyembah. Duduk tenang di boncengan, dengarkan aku ceramah. Erben, saya tidak butuh khotbahmu Erben. Saya lebih paham kitabmu daripada kau Erben. Kamu itu anak-anak. Oke, lihat ini ya. Lihat. Tolong pada Yesus, kenapa kamu nggak dengar contohkan dulu? itu? Ini lihat ini. Satu-satu bicara Ini ya. Kata menghormati dalam teks Yunani itu timao. Orang-orang yang menyebut dia Tuhan, Erben. Oke, dengarkan. Kecuali nanti aku jelaskan samamu Yesus Tuhan, tenang. Bukti-bukti Yesus Tuhan ya. Ini data-data saya bahwa Yesus harus disembah. Moderator, saya sudah tidak butuh jawaban dia. Oke, saya nggak butuh. Saya Ngapain habiskan waktu? Lalu kemudian di dalam Yohanes 8 itu dikatakan, ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Pertanyaan saya, siapa yang membunuh murid-murid Yesus angkatan pertama? Jawab. Berarti kamu kurang memahami kata itu. Ia pembunuh manusia sejak semula. Ya. Sejak semula di situ kapan maksudnya? Ya, iblis yang menjadi bapakmu, kau ingin melakukan keinginan bapakmu, dan bapakmu itu membunuh manusia sejak semula. Ayo. Di dalam Kisah Para Rasul 8 pasal 3 diterangkan, Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah untuk menyeret laki-laki, perempuan, dan seterusnya. Lalu kemudian Galatia 1 pasal 13, Paulus mengaku, sebab kamu telah mendengarkan tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. 1 Korintus 15 pasal 9, karena aku adalah... Oke, Bro Juma, saya pikir saya sudah nangkap jawabanmu. Coba dong ditunjukkan Yohanes yang disebutkan si Juma tadi. Ia adalah pembunuh sejak semula. Itu siapa? Yohanes berapa tadi? Oke, coba biar tidak melebar. Iya, Yohanesnya tadi mana? Berarti saya yang harus bonceng kamu, Erben. Yohanes 8 pasal 8. Yohanes 8 pasal 4. Siapkan sapu tangan, kamu hapus air matamu malam ini. Iya, kamu hapus air matamu. Sudah tergenapi ya, yang tadi serigala Benyamin, Paulus. Iblis yang mengaku bapak, Paulus. Mana-mana? Dan menyembah Yesus karena Paulus. Yang membunuh murid Yesus asal mula, Paulus. Nah sekarang kita lanjut sesi berikutnya. Bentar. Kamu itu bertanya kan, tentu bertanya. Kesimpulan kayak gitu, Bang Juma kan bertanya ke sini kan. Jangan mana tadi ayatnya tadi? Yohanes berapa tadi, Bro? Silakan Pak, kasih Begini. Yohanes berapa tadi? Bentar dulu penunggang kuda. Yohanes berapa? Enggak. Aku mau jawab. Ya, dikit aja. Gini Bro Awi, jangan dikasih kesempatan. Gini Bro Awi, kita beda ayatnya. Kesempatan. Iya, sebentar Bro Bang Erben. Jangan dikasih kesempatan saudara muslim membuat kesimpulan. Kita kan juga nggak mau buat kesimpulan di saat kita bertanya kepada kalian kan. Bukan membuat kesimpulan. Itu kan tadi sesuai jawabannya Bang Erben kan. Kalau memang tidak benar silakan disangkal. Oke, silakan Bang kasih jawaban. Benar semua kok. Yohanes berapa tadi? Yohanes berapa tadi? Ya supaya pasti nanti kau lari kemana-mana. Yohanes berapa tadi? Yohanes 8 dia bilang tadi. Ayat berapa yang iblislah bapakmu? Ayat 44. Ini Erben ini malas sekali baca gospel. Tenang. Iblislah yang menjadi bapakmu. Perhatikan kita mulai ya. Kata Yesus kepada mereka. Mereka siapa di sini? Jikalau Allah adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Siapa di sini bapakmu? Kita akan lihat di dalam Yohanes 8 Yesus berbicara kepada siapa di situ. Ya. Jadi di sini harus kita melihat di situ ayat 37, kita lihat di sini, aku tahu bahwa kamu ini adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak boleh beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat Bapakku itulah. Jadi di sini kamu adalah, tetapi kamu berusaha membunuh aku. Siapa yang berusaha membunuh Yesus di sini? Bukan Paulus cuma. Bahkan di zaman ini Paulus itu belum diketahui jejaknya. Karena Paulus itu bertobat setelah Yesus terangkat ke surga. Dan Paulus tidak ada andil di dalam rencana untuk membunuh Yesus.
Artinya cuma kamu tidak memahami cara belajar Alkitab yang benar. Makanya saya bilang beberapa hari lalu kepadamu, kamu itu belajar Alkitab mirip kayak iblis, suka mengutip ayat tapi tidak ada esensi yang benar. Sudah terjawab tadi, sudah klop semua tadi RBN. Oke, Nah, sekarang kalian buka Yohanes 6 38 sampai 40. Coba sekalian Yohanes 6 ayat 38. Coba. Ya. Dibacain Pak Erben biar kepanasan kupingnya. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada hari zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkan pada akhir zaman. Oke, terangkan bro. apa yang Anda ingin jajakan di situ? Ya. Apa? Di ayat itu dikatakan jelas dikatakan Ya. bahwa kita harus percaya kepada anak. Ya, percaya sebagai apa? Percaya sebagai apa? Ya sebagai juru selamat, sebagai Tuhan. Ya, oke. Yohanes juga juru selamat. Yohanes juru selamat. Iya. Mana tulisannya Yohanes juru selamat? Wah, ternyata bukan cuma Erben yang malas belajar ya. Coba iya. Kamu juga ya, ternyata. Coba baca di Matius 21. Matius 21. Ya, coba. Coba. Silakan dibuka Matius 21. Matius 21 Pak Erben. Ya. Ayat 32 coba. Bagaimana seorang pesundal pelacur pemungut cukai bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Oke. Hanya karena percaya Oke. kepada juru selamat bernama Yohanes. Mantap. Yesus luar biasa memang. Sebentar Bang Juma biar dijelaskan. Silakan. Ya. Saya baca ya. Dengarlah suatu perumpamaan yang lain. Perumpamaannya adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Tadi di Matius 21 nomor berapa? Ayat 32. Oh, salah ini. 32 di atas. Oke, kita mulai 31. 31 mulai, Bro. Ya. Silakan. Mau 31, mau 30. Siapakah di silakan. antara kedua orang itu melakukan kehendak ayahnya? Jawabnya mereka. Yang terakhir, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal dan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu. Yohanes menunjukkan jalan kebenaran. Kamu bisa membaca kah menunjukkan jalan kebenaran? Itu juru selamat itu namanya. Oke. Halo. Ayo baca Siapa? lanjutnya. Baca. Seterusnya baca. Dengar dulu ya. Mari kita baca dengan seksama dalam tempo yang saya singkat-singkatnya. Ya. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu. Dan kamu bisa diam percaya. enggak? Bisa diam enggak? Saya ajari kamu. Kamu punya rem enggak? Kalau enggak biar pinjak remnya. Silakan Pak Kasih Silakan. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Kepada siapa? Kepada jalan kebenaran yang diberitakan oleh Yohanes. Apa jalan kebenaran yang diberitakan oleh Yohanes? Yesus. Biar dia ngerti. Di mana dikatakan itu? Di ayat Yesus ini, ngomong, aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Coba sekarang tunjukkan kepada saya Yohanes mengajarkan bahwa sembahlah Yesus sampai pemungut-pemungut cukai ini masuk ke dalam kerajaan surga. Yohanes 1:29 kok jelas kok. Apa yang diterangkan oleh Yohanes 1 di situ? Yohanes 1:29. Aduh, Jul gue udah pada keesokan harinya. Silakan. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, terus? Yang menghapus dosa dunia yang layak disembahlah. Yang berdosa ayat 30-nya Pak Erben, ayat 30-nya. Ayat 30.
Dialah yang kumaksud ketika aku katakan kemudian Jadi jelas daripada ya, aku pesundal akan datang ini, seorang dengar. yang telah mendahului aku, Dengar, sebab dia pesundal telah ini- ada sebelum aku. Pesundal ini masuk ke dalam surga dan juga pengut-pengut cukai itu Yesus belum disalib. Hanya karena menerima Yohanes, ajaran yang ditunjukkan oleh Yohanes, yaitu menyembah hanya kepada Allah Bapa. Itu diterangkan dalam Yohanes 14. Sepertinya. Nah, kemudian kembali kepada Yohanes 8 tadi. Oke, tunjukkan. Apabila ia berkata, ia dusta. Ia berkata atas kehendaknya sendiri. Ini siapa ini? Ya kita lihat aja dulu ayatnya. Karena gini, kamu kurang bisa membaca ayat. Kenapa jadi buka Al-Quran ini? Bentar, jangan dibuka Qurannya. Buka ayatnya yang tadi dong. Kenapa Yohana jadi Arcit. Yohanes 8 ayat 15. Yohanes Nah. 8 ayat 15. Dibuka dong biar kita lihat sama-sama. Kita tunjukkan sama penonton. Tidak usah lari-lari ke Al-Quran, tidak perlu. Tidak perlu. Iya, kami Yohanes 8 pasal Iya. 44. Si Bapak Alkitab yang ini, dibuka, yang Alkitab. iblis ini, ya. Ada Bapak, teman-teman yang Bapak mungkin dusta mau ini, menjelaskan lagi gantian lah. apabila ia berkata, ia berdusta, ini siapa? Sebentar Bang Cuma, iya. Beri saya Bang. Sebentar biar dijelaskan. Oke, Bang silakan. Cuma. Citos, silakan Citos. Silakan. Silakan Citos. Permisi Bang Juma ya. Silakan, Jadi, silakan. mungkin Bang Juma pernah mendengar tulisan di belakang truk ya. Itu dikutip dari Ustadz yang terkenal Gus Miftah kalau tidak salah. Beliau mengatakan seperti ini. Pada akhirnya saya bukan tipikal nyindir Bang. Kita aja. Saya bukan Tidak. tipikal nyindir Bang. Mungkin Pak Citos ini tidak mengutip tadi malam ya, tidak boleh nyebrang ke sebelah. Silakan jelaskan sesuai keimanan Anda, sesuai apa yang Anda yakini. Itu Silakan, itu sebentar Bang Awi. Ya, silakan tidak Bang Citos. meyakini apa yang Anda baca Sebentar. itu. Iya, sebentar Bang Awi. Oke, sebentar Bang Awi. Biar Bang Citos. Citos lah nggak usah lompat-lompat ke sebelah. Silakan lanjut. Dia tidak mengutip ayat, saya cuma mengutip kutipan. Dia bilang seperti ini, pada akhirnya justru ahli maksiatlah yang akan masuk surga jika dia bertobat. Ada Itu kata aja, kitab Pak. Anda itu. Ada dalam kitab Itu Anda. begini Bang, saya kan nggak Ya paham betul dari itu, Anda. betul memang, betul. Nah, Satu-satu ya itu dong. Iya, untuk saya iakan itu, menjelaskan, betul. untuk menjelaskan pemungut cukai dan orang dan wanita Sunda mereka akan Bertobat. masuk surga. Itu Bertobat Bang. dan tidak mengimani salib. Karena Yesus belum disalib. Betul ya? Oke, nah sekarang Mereka percaya kepada Bentar, Yesus, Bang. Citos, nggak ada di situ. jelaskan Mereka aja. percaya kepada Juma, kau jangan Sebentar, Bang potong-potong Juma, biar dong. diselesaikan. Iya, Juma. Bang Juma sebentar dulu. Apa biar nggak ada diselesaikan rem di sama situ? Bang Biar Citos. ku rem dari sini, ku injak remnya. Iya. Moderator, amankan Bang dulu Awi, anak tolong buahmu ini. Kalau ditertibkan, nggak Bang nanti ku Awi. injak remnya dari sini. Iya, siap. Siap Bang Awi. Itu tolong Lanjut jangan dulu. Ya, dipotong-potong bilang sama saudara yang muslim. Silakan Bang Citos. Jangan dipotong, Iya. tapi nanti kalau bicara jangan dipotong juga. Silakan. Ya, silakan. Pada intinya saya Makanya cuma dilempar ulang ke itu aja. moderator. Sebenarnya poinnya sudah jelas ya. Yang dimaksud Yesus. Jadi kan saya melihat, mohon maaf nih Bang Juma, ketika melihat ayat yang kayaknya cocok, itu Bang Juma akan mengambil itu. Kalau misalnya itu demikian, tafsir Anda ini keliru Bang. bukan Jadi- tafsir loh ini ayat Sebentar, dijelaskan Bang Juma. oleh ayat. Sebentar. Sebentar, Bang Bang. Juma, sebentar. Sabar. Biar diselesaikan dulu Bang Juma. Kita dengar dulu, Ya. kita dengar dulu. Jadi Ya. cara Anda Waktu masih menafsir, panjang. cara Anda menafsir ini akan berpotensi seperti ini. Oh, Alkitab itu mengajarkan bunuh diri karena Yudas bunuh diri. Nah, itu kan logika yang keliru. Karena kita lihat konteks. Jadi teks tanpa konteks adalah preteks. Lah, Anda berhenti di preteks dan Anda loncat ke konteks yang lain. Konteks itu ada dua, Bang. Ada konteks dekat dan konteks jauh. Dari awal Anda mengatakan Benyamin tadi, itu ketika Anda nyambungkan itu ke Paulus, itu sudah lempar ke konteks jauh. Jadi konteks yang diucapkan oleh Yakub tadi apa? Nah, itu Anda mistranslatekan kepada Rasul Paulus. Padahal Rasul Paulus ini diakui oleh para rasul yang lain. Ada rasul yang tidak diakui yang justru saya nggak tahu. Anda bisa percaya? Maaf ya. Ya mungkin kita jadi. Thank you. Oke, terima kasih. Sebentar Bang Awi, biar ditambahi dulu sama Coach Lili. Silakan Coach Lili. Oke, sebelum ditambahi, saya saran begini ya, dalam teman-teman Kristen menjawab supaya bertingkat, jangan kembali lagi. Tadi ini kan sudah berjenjang bagus sudah jawabannya. Citos kembali lagi ke awal. Ini kan
agak makan durasi, ini durasi kita nggak panjang. Tolong kalau teman-teman Kristen menjawab biar berjenjang aja. Apa yang ditanyakan bertingkat, jangan kembali lagi ke awal tadi. Itu kan pertanyaan pertama, dijawab lagi sama Pak Citus barusan ini, sedangkan kita sudah pindah dari situ. Maksudnya seperti itu loh, supaya ada Pindah poin yang kita kemana, dapatkan. Awi? Dari tadi Hijul larinya ke situ-situ doang, Awi. Pindahnya kemana? Ini sudah beda-beda, kembali lagi tadi ke Yakob. Oke, jangan sampai moderator yang debat sama narasumber ya. Siap-siap. Oke, Bang Awi, nggak usah debat sama narasumber sama Pak moderator. Silakan, Coach Charlie. Aku Coach Charlie. sedikit dong. Ya, halo. Silakan, Sorry, Coach Charlie. maaf ya. Enggak, bentar aja. Saya- Yohanes 8 tadi itu udah nggak jelas lah. Sebentar. Di situ udah lah. Bro. Lanjut lah. Silakan. Jadi gini teman-teman. Halo, kalau ya, tolong gimana? Bentar aja. Kalau umat Muslim bertanya mencari kebenaran atau apa? Karena aku lihat selama ini kalian tidak mencari kebenaran. Kalian menafsirkan Alkitab sesuka gigi kalian. Jelas-jelas teman-teman sudah menjelaskan semua. Dan Alkitab sangat jelas tadi, apalagi yang Yohanes 8, 44. Jawabannya 43. Siapa yang tidak mendengarkan Yesus? Iblis. Bapamu iblis. Jelas. Jadi siapapun, orang beragama manapun yang tidak mendengarkan firman Allah atau firman Tuhan, itu iblis. Logika mudah. Oke, lanjut. Oke, interupsi dulu. Sebentar. Ini kan perlu saya tanggapi apa yang dikatakan Pak Domba Kecil ya. Kami di sini bertanya bukan untuk mencari kebenaran, ya. Kami mau menguji kebenaran Anda. Kan begini, perlu Anda ketahui ketika saya membuka kemarin, saya mengatakan silakan teman-teman Kristen bertanya apa yang mau ditanyakan atau memberikan pernyataan, bahkan pendapatnya silakan sampaikan di sini. Nah, kami pun harapkan begitu saat ini kami boleh menyampaikan pendapat kami tentang apa yang kalian pahami itu. Bukan Oke, nggak apa-apa Bang Awi. Ya, pendapat boleh disampaikan Bang Awi, tapi jangan sampai membuat kesimpulan ya. Silakan Coach Charlie, silakan. Silakan Pak Halo, Charlie. Maaf ini sorry saya maksudnya gini ya. Kalau saya lihat untuk narasumber Kristen kok agak strict banget ya. Saya aja di mute berkali-kali dan saya mau ngomong nggak bisa gitu ya. Tapi kalau Ustadz Zuma ini ngomong dia langsung ngekat gitu, nggak ada konsekuensi buat dia. Langsung aja, Bro. Nah, saya tunjukkan maksudnya ya. Ini tadi Bro Zuma ini dia ngomong ya tentang ayat-ayat di dalam Alkitab. Nah, ini saya tunjukkan dulu ya. Anda harus tahu konteks Alkitab ya. Di sini ya di Matius 13 ayat 10 sampai 13 dikatakan, maka datanglah murid-muridnya bertanya kepada Yesus, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Nah, jawab Yesus, kepadamu di sini adalah murid-muridnya diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Nah, saya tanya dulu Zuma, dia termasuk golongan yang mana ya? Apakah dia termasuk murid Yesus atau yang disebutkan di sini sebagai mereka ya? Nah, kalau misalkan di situ Zuma termasuk sebagai yang mereka, maka ini kata Yesus, itu sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Jadi di sini itu sebabnya Zuma tidak mengerti karena dia bukan murid Yesus. Nah, dia menggunakan perumpamaan di dalam kitab Kejadian 49 yang menggambarkan bahwa Benyamin itu seperti serigala yang membagi-bagikan jarahannya kepada saudaranya. Itu adalah sebuah simbol yang baik, penggambaran yang baik ya, perumpamaan yang baik. Ini menunjukkan kepemimpinannya dia yang mengasuh saudara-saudaranya. Nah, sekarang saya mau ngomong juga tentang waktu di dalam Kisah Para Rasul 7 ya. Ini jemaat Yesus yang dibunuh ya. Ini kita buka ya di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ya. Nah, ini waktu Stefanus ini dirajam ya. Dan di sini dikatakan bahwa Paulus itu menyetujui ya. Di mana ya? Dikatakan bahwa Stefanus ini kan di hadapan para imam nih ya. Ini ada imam besar ya. Itu dia di hadapan para Sanhedrin, majelis agama Yahudi ya. Nah, kita lihat di bawah ini Stefanus ini yang sebagai pengikut Kristus ya,
ini dia dirajam ya, dirajam, dan di sini dikatakan ya, ketika anggota-anggota mahkamah agama itu ya, jadi Stefanus ini kan dirajam di depan para orang banyak. Ya, orang-orang Saulus banyak, 7 itu 8 ya, 8 ayat 1. Ayat 8 ya. Ayat 8. Hah? 8 ayat 1. Pasal 8 ayat 1 ya, pasal 8 ayat 1 ya. Bentar. Di sini ya dikatakan bahwa Saulus juga setuju bahwa Stefanus dibunuh ya. Stefanus yang dibunuh ya. Nah, sekarang kita kembali kepada ayatnya. Stefanus ini adalah pengikut Kristus yang dia mengakui bahwa ya, di sini Anda baca ya Zuma ya, biar Anda paham ya. Nah, di sini dikatakan Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit dan melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Stefanus mengakui Trinitas Tuhan ya. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah ya. Nah, lalu mereka menyeret dia, melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan seorang muda bernama Saulus. Jadi Saulus saat itu adalah murid dari Imam Besar Gamaliel ya, yang masih sebagai orang Yahudi. Dia termasuk dari Sanhedrin. Jadi dia termasuk adalah majelis kehormatan orang Yahudi. Ya, mereka melempari Stefanus. Waktu Stefanus berdoa, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Dia mengatakan jemaat Yesus ini yang kamu tadi sebut jemaat Allah, mengatakan, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Ya, dia mengakui Yesus adalah Tuhan. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah kau tanggungkan dosa ini kepada mereka. Ya, kepada si Zuma ini jangan, dia karena dia tidak mengerti apa yang dia katakan, bahwa saat itu Saulus masih dalam posisinya sebagai orang Yahudi, taat kepada hukum Taurat ya, dan orang-orang Kristen saat itu dizolimi oleh mereka. Nah, sekarang kamu bela yang mana? Apakah kamu bela Saulus yang akhirnya bertobat menjadi Paulus, atau kamu membela Stefanus yang menyetujui, mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan? Silakan Zuma, kalau misalkan kamu mau jawab. Terima kasih. Oke, gampang itu. Ya, Yesus mengatakan, Bapa yang telah mengutus aku, wajahnya tidak bisa kau lihat, suara yang pun tidak bisa kau dengarkan. Jadi ya, cerita langit terbuka, kemudian melihat Tuhan di langit. Satu-satu bicaranya. Silakan ya, Bang Juma, silakan. Saya giliran saya ya. Itu bertentangan dengan pernyataan Yesus sendiri. Saya balik tanya kepada Anda. Anda percaya Yesus atau percaya kepada Stefanus? Kembali kepada tema ya. Di situ diterangkan di dalam Yohanes 8 pasal 44. Apabila si iblis ini, si bapakmu ini berkata, ia berdusta dan ia berkata atas kehendaknya sendiri. Saya ingin tanya kepada Anda semua ini, sahabat-sahabat saya. Noise, Pak, ya. Siapa di dalam kitab Anda itu yang mengaku menulis kitab dengan huruf-huruf yang disusunnya dengan tangannya sendiri, lalu kemudian dia mengaku jika kebesaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, itu siapa? Lalu dia katakan begini, apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan. Berarti apa yang dikatakannya itu bersesuaian dengan apa yang diramalkan oleh Yesus dalam Yohanes 8 pasal 44. Apabila ia berkata ia berdusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ini saya kasih sedikit referensi supaya sahabat ini bisa memahami. Di dalam 1 Yohanes 2 pasal 18-19, Yesus mengatakan begini, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar seorang antikristus akan datang, dan sekarang telah bangkit banyak antikristus. Berarti zaman Yesus antikristusnya ada. Lalu di pasal 19 diterangkan oleh Yesus begini, memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Kalau kemudian sahabat saya mengatakan Paulus itu bertaubat, sekarang begini, di mana Paulus mendapatkan pengajaran bahwa hukum Taurat itu adalah kutukan bagi Bani Israel? Silakan. Silakan, Ko Charlie.
Tolong dibuka mute-nya, Brother Charlie. Ya, tolong ini sorry nggak bisa buka mute sendiri. Satu-satu ya, karena Bro Zuma ini banyak sekali ngutip ayat, tapi saya tadi sudah menunjukkan bahwa dia adalah termasuk dari golongan yang disebutkan mereka oleh Yesus yang tidak memahami apa yang dituliskan di dalam Alkitab. Saya share screen ya ayat di sini. Ini di dalam Yohanes 5 yang dikatakan ya ayat 37 ini mengatakan Bapa yang mengutus aku. Ini yang kata-katanya dari Zuma, dikutip Zuma tadi ya. Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Nah, Anda harus memahami konteks ayat ini itu ditujukan kepada siapa. Jadi kita lihat dulu di dalam ayat 18 di sini. Ya, sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya dia. Lalu di ayat 19 Yesus mengatakan, Yesus menjawab mereka. Jadi ini adalah jawaban Yesus kepada orang-orang Yahudi. Dan dia ini tidak mengatakan di ayat 37 ini kepada orang-orang Kristen atau murid-muridnya. Nah, Anda harus paham konteks ayat waktu Anda membaca ayat Alkitab ya. Jadi Anda harus mengerti ini stakeholdernya yang disebutkan di dalam ayat itu siapa saja. Jadi pihak pertama yang berkata siapa, yang diajak berbicara siapa, dan orang ketiga yang diajak diceritakan saat itu siapa. Jadi Anda tidak bisa sembarangan mengatakan kamu tidak pernah mendengar siapa, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Ini adalah ucapan yang dikatakan kepada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi tidak pernah mendengar suara Tuhan, rupanya pun tidak pernah dilihat. Tetapi Matius, ya saya buka ayat Matius 5 ayat 8 ya. Matius 5 ayat 8 ini dikatakan ya. Ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, mereka akan melihat Allah. Nah, saya tadi tunjukkan ya di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat Kisah Para Rasul 7, waktu Stefanus ini dirajam ya, dia melihat, yang dikatakan di sini, Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit dan dia melihat kemuliaan Allah, melihat Allah. Yesus duduk berdiri di sebelah kanan Allah. Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Nah, dia melihat Yesus itu berdiri di sebelah kanan Allah. Dia melihat Allah. Kalau enggak dia akan mengatakan, "Oh, Yesus berdiri di sebelah siapa ya?" gitu. Nah, jadi kalau misalkan Anda tidak bisa melihat Allah, Anda harus memeriksa hatimu dulu sesuai dengan Matius 5 ayat 8 ini ya. Ya, Anda harus pahami dulu konteks-konteks ayat Alkitab. Anda tidak bisa copot-comot seperti itu ya. Jadi Anda bisa melihat Allah. Tuh, jelas Kak, saya melihat kemuliaan Allah karena Yesus Yesus mengatakan kepada Filipus saat Filipus bertanya, tunjukkan kepada kami Bapa. Loh, Yesus mengatakan kepada Filipus, setelah sekian lamanya engkau mengikut aku dan aku mengatakan engkau mengatakan tunjukkan kepadaku Bapa. Loh, bukankah kamu melihat Bapa setelah melihat Yesus? Aku melihat Tuhan, kemuliaan Tuhan. Ya, kenapa kamu tidak bisa melihat? Karena kamu periksa hatimu dulu ya. Nah, kamu pahami dulu konteks-konteksnya ya. Jadi jangan Anda sembarangan. Tadi ada banyak pertanyaan yang dilakukan Stefanus itu menurut pengarang itu dia lihat dengan matanya, bukan dengan hatinya, Bro Charlie. Itu loh. Ya. Kita beralih dulu ke 1 Yohanes 2. Boleh tunjukkan sekalian, Bro? 1 Yohanes 4 ayat 1 Yohanes 2 ayat 18. 1 Yohanes 2 ayat 8 tentang para pendusta. Ya, 1 Yohanes 2 antikristus. 1 Yohanes 2 pasal 18 pasal 19. 1 Yohanes ayat 8 1 Yohanes 2 ayat 18 19. Oke. Sebentar ya. Ayat ya. 1, Juma gagal memahami kenapa dikatakan dia ini perkataan Yesus. Ini surat Yohanes. Surat Yohanes ini ditulis dia kepada jemaat secara umum. Waktu itu berarti bukan sabda Yesus ya? Kau diam dulu, nanti sebentar Bang Juma, sebentar biar sampai selesai dulu. Silakan. Oke, biar diselesaikan dulu Le Erben, nanti baru di closing juga dari Bang Juma, baru pindah ke penanya berikut. Silakan Le Erben. Silakan. Jadi ada kegagalan pemahaman Bro di sini bahwa ini pengajaran Yohanes tentang bahwa waktu itu sudah akhir ada antikristus. Tetapi siapa antikristus? Kamu tidak membaca utuh. Coba ayat 22 dong. Siapakah pendusta? Bukankah dia yang menyangkal Bapa, menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Pertanyaannya, apakah Paulus menyangkali Yesus? Tidak.
Apa kau harus menyampali Bapa? Tidak. Permisi Ya. Bang Erwin. Iya. Permisi Bang Erwin. Jadi Poin penting di situ Bang Erwin Ya. adalah dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Kekristenan tidak menyangkal Bapa dan Paulus juga kan? tidak ada lam yalid walam yulad di dalam kekristenan. Silakan Bang. Oke. Jadi jelas ya Jumaya. Jadi makanya di sini kayaknya gini deh, nanti ku ajarilah kau belajar hermeneutik, bagaimana mempelajari Alkitab itu aja. Hermeneutik saya dasar tanggapi nanti ya. buka samamu. Udah. Sabar Pak ya. Oke, silakan Bang Awi. Oke, Saya ini tanggapi kesempatan sedikit dulu. sabar Bang. Ini kesempatan terakhir Bang Juma sebelum pindah ke penanya berikut. Silakan di closing. Baik. Terkait menyangkal Bapa, menyangkal anak. Bapa itu siapa menurut Yesus? Dan Yesus itu siapa menurut Yesus? Mereka yang tidak mendudukkan Bapa menurut Yesus dan tidak mendudukkan Yesus menurut Yesus, tapi mendudukkan Bapa menurut Paulus dan mendudukkan Yesus menurut Paulus, itulah yang menyangkal Bapa dan menyangkal Yesus. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya dan mengenal Aku sebagai utusanmu. Berarti Bapa Tuhan, Yesus utusan Tuhan. Nyangkal dari itu, itulah sang pendusta itu. Kemudian berbicara mengenai oknum yang dimaksud oleh Yesus, diterangkan dan dibantu oleh Anda di dalam Kisah Para Rasul agar Anda memahami pasal 18-13. Ia ini berusaha meyakinkan orang-orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Kemudian diterangkan lagi di Kisah Para Rasul 21 pasal 28. Hai orang-orang Israel, tolong inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini. Di dalam Kisah Rasul 23 pasal 12, dan setelah hari siang orang-orang Yahudi mengadakan komplotan bersumpah untuk mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan dan minum sebelum mereka membunuh Paulus. Lalu kemudian terakhir di dalam Kisah Para Rasul 24 pasal 5 diterangkan, telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kecauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia dan yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani atau di terjemahan lama Kristen. Terakhir dari saya, sahabat, kembali ke dalam Kejadian 49 pasal 27, ketika Yakub menerangkan tentang anaknya, meramalkan tentang Benyamin, di situ diterangkan bahwa Benyamin kelak seperti serigala yang merampas makanannya pada waktu siang, memangsa mangsanya, memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagikan rampasannya. Ini nubuatannya adalah mengambil pengajaran Bani Israel yang hanya untuk Bani Israel, kemudian dibagi-bagikan kepada seluruh bangsa dengan menjajakan nama Yesus. Maka Yesus mengatakan, waspadalah pada pengajar-pengajar palsu yang datang dengan memakai namaku, bahwa akulah dia, akulah Mesias itu. Demikian dari saya. Terima kasih sahabat-sahabat. Oke, sebentar. Silakan Bro Durans ditanggapi dulu yang untuk terakhir Bro Durans. Silakan. Setelah itu baru nanti kita ke penanya Pak Awi. Silakan. Ini harus kita tanggapi karena saya bingung antara kereta api sama mulutnya si Jul nih. Sabar. Mohon maaf, kita jangan seperti itu Bang Fer. Oke, ya. Thank you. Oke, itu tadi yang terakhir dari Bang Jul. Coba sekarang yang kita pertama kita buka dulu. Dia kan penasaran sama Yohanes 8 terus. Coba buka Yohanes 8. Tapi kita nanti setelah ini dilanjut ke penanya berikutnya ya. Silakan. Ini harus kita jelaskan ini, harus kita jelaskan. Yohanes 8 dong. Yohanes 8 44 dong. Bukain. Yang Alkitab aplikasi. Bro Charlie bisa bro. Sabar Bang Yusuf, setelah mereka baru Bang Yusuf. Menyangkal anak itu ya, menyangkal dia. Bro Charlie boleh bantu share screen bro. Ya. Oh ya, Citos. Ya, Citos itu lengket bro. Oh ya udah, oke. Ya. Udah. Buka yang konteksnya bro. Buka yang konteksnya. 8:44. Saya juga harus tanggapi. Cuma ada beberapa poin yang saya catat. Kalau bisa jangan lama-lama karena penanya masih ada. Bukan karena terlalu banyak. Waktu tetap kita berikan nanti Bang Awi. Waktu tetap kita berikan. Yohanes 8:4 kan si Jul ini selalu membawa Yohanes 8:44, tapi dia lupa di 42 dikatakan apa? Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Nah, persis seperti yang Jul ini. Dia nggak pernah menangkap firmannya Yesus. Cuma satu ayat bro. Iya.
Terus tadi kita udah kasih juga Yohanes 6 ayat 38 sampai 40. Kehendak Bapa apa? Kehendak Bapa yaitu percaya kepada Yesus supaya tidak mati, tidak binasa. Gitu loh. Padahal di Yohanes 8 kalau dibaca ini powerful banget. Yohanes 8 ya. Bahkan Yesus berkata, jika kamu tidak percaya akulah dia, kamu mati dalam dosamu. Oke. Di Yohanes 8 juga itu padahal. Ya. Oke, saya rasa udah cukup clear dan tuntas ya. Belum Gimana? Langit. Silakan. Belum. Silakan, makasih. Dia katakan Silakan. tadi kan siapakah Bapa menurut Yesus? Ya Bapa yang mengutus dia firman menjadi manusia. Siapa Yesus menurut Yesus? Dia adalah firman yang diutus oleh Bapa. Maka dikatakan aku datang dan keluar dari Bapa. Tapi si Jul ini nggak bisa membedakan kata theos dengan kurios, Tuhan dengan Allah. Saya udah bolak-balik diskusi sama si Jul ini, tapi nggak ini. Dan saya bisa pastikan ya sama penonton, semua ayat-ayat yang dikutip si Jul tadi itu adalah cara kutip yang salah terhadap Alkitab. Ayat terakhir mungkin Bro Citos coba jelaskan dulu 1 Korintus 8 ayat 5 dan 6 itu. Bro udah pernah jelaskan itu kok. Bro Citos bisa kan? Oke, kalau layar Ben aja yang jelaskan biar cepat. Oh, ya udah nggak apa-apa. Bro Citos sama kok dengan aku supaya bergantian. Bro Citos bisa jelaskan? Silakan layar Ben aja. Oke. Sebab sungguh pun ada yang disebut Allah, ya. Sebab sungguh pun apa yang disebut Allah, baik, jangan lari-lari lah. Baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada Allah satu saja, yaitu Bapa. Siapa Bapa itu? Ya Allah. Ini ajaran Paulus. Jadi Paulus itu bukan mengangkat Yesus jadi Tuhan. Kalian salah itu. Yesus memang Tuhan. Dan daripadanya berasal segala sesuatu yang untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Oke, saya tunjukkan banyak ayat-ayat di dalam Alkitab yang mengatakan Yesus adalah Tuhan. Ini, oke, saya tunjukkan ya. Lagi lah sampai habis lah. Iya, udah. Bukti Yesus ini malaikat, Elizabeth, siapa lagi? Yesus mengaku dirinya Tuhan. Murid-murid memanggil Yesus adalah Tuhan. Ya, orang buta memanggil Yesus Tuhan. Saya tunjukkan aja perempuan Kanaan memanggil Yesus Tuhan. Orang tua yang anaknya sakit hanya memanggil Yesus Tuhan. Lazarus tadi memanggil Yesus Tuhan. Zakeus memanggil Yesus Tuhan. Perempuan Samaria memanggil Yesus Tuhan. Oke. Semua ya. Tetapi masalahnya di sini adalah Jul ini tidak mengerti beda Tuhan dengan Allah. Di situ. Kalau kamu pengen tahu Jul, saya siapkan waktu untuk kau. Dari dulu kutunggu kau berdua. Kau gugatlah iman Kristen, tapi dengan data-data bukan dengan ngerocos. Oke, Pak layar Ben ya. Nanti. Kubungkus semuanya, kubungkus. Oke, terima kasih buat penjelasan yang sudah sangat clear dan jelas. Ini sebelum kita lanjut ke penanya berikutnya, Bang Awi, kita iklan dulu. Silakan Bang Awi, iklan. Oke, terima kasih Bang Langit ya. Iya betul itu iklan itu sekalian untuk polling down dulu. Betul. Oke, ini luar biasa ya. Acara ini di-live-kan dari beberapa channel Muslim, yaitu Penegak Islam Channel, Kata Pengantar Channel, Jalan Yang Lurus Channel, Media Dakwah Muslim Channel, Riva Wow TV, Triun Slayer Comment Center, Ustadz Akal Sehat Channel, Ucok Tebas, dan masih ada beberapa lagi yang saya mungkin belum sempat sebutkan. Oh ya, Naja Media Channel. Dan paling utama adalah Zulkifli M. Abbas Official. Silakan Bang Langit. Penunggang kuda official terima kasih. Penunggang kuda official nggak ada. Nggak ada. Belum buat. Nanti kita buatkan, kita kasih kado buat nanti ya. Bang Langit yang buatkan nanti. Iya, terima kasih dari Bro Awi. Begitu juga untuk di channel-channel Kristen seperti Family in Christ Official Channel, Martil Channel, Kanuru, Teolog Kontekstual, Erben Channel, Scott Orang Indonesia, Friends Talking Channel, Pavel 88, CAF Channel, Domba Kecil Channel, Sang Apologet 12, Uti Watimena, Citos Apologet Channel, dan channel-channel Kristen yang lainnya. Ini sebelum kita lanjut nih Bang Awi, ya kan? Oke. Kira-kira menurut Bang Awi ini siapa lagi mau penanya berikutnya nih Bang Awi? Yang gimana ya? Maksudnya gini, penanya-penanyanya kasih yang gimana ya?
yang baca Alkitab itu maunya konkret gitu loh. Jangan sebekal sepenggal diambil baru dikesimpulkan sendiri gitu. Gak apa-apa. Masih mudah-mudahan masih bisa 3 penanya ya. Karena kan baru 3 ini. Silakan. Oke. Bang, ini kan bocorannya Bang Yusuf, Bang Tristan, dan Ibu Rahma nanti yang penutup. Atau saya lah yang terakhir. Silakan Bang Yusuf. Oke, terima kasih atas waktunya. Sebelum itu saya ada 2 pertanyaan sebenarnya, tapi saya izin share screen dulu dan saya berharap tidak ditebang dulu dan diperhatikan apa yang saya tanyakan ya. Jadi biar kita mengerti semua gitu. Nah, ini pertanyaan yang tidak sempat kemarin saya tanyakan kepada teman-teman Kristen gitu. Coba kalau kita lihat di 2 Tawarik 22 di nomor 1 dan 2. Saya bacakan dulu. Lalu penduduk Yerusalem mengangkat Ahasia, anaknya yang bungsu menjadi raja menggantikan dia. Karena semua anaknya yang lebih tua umurnya telah dibunuh oleh gerombolan yang datang ke tempat perkemahan bersama-sama orang Arab. Dengan demikian Ahasia anak Yoram. Nah, Ahasia ini adalah anak Yoram, raja Yehuda yang menjadi raja. Coba diperhatikan di nomor 2-nya. Ahasia berumur 42 tahun. Pada waktu ia menjadi raja dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Jadi di sini anaknya berumur 42 tahun. Nah, sekarang mari kita ke Tawarik. Ke Tawarik 21 nomor 20. Di sini Raja Yoram dia berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Jadi di sini adalah orang tuanya berumur 40 tahun sedangkan anaknya 42 tahun. Pertanyaan saya, bagaimana cara anaknya melahirkan orang tuanya? Silakan dijelaskan. Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Silakan, Citos Apologet. Mantap ini. Kayaknya Dev lebih duluan deh. Gak apa-apa deh. Silakan, Bro David. Bro Dev WAFM. Silakan, Bang Ganteng. Iya, tadi masalah Yoyakim ya, kalau boleh tahu. Ahasia bro. Usia Ahasia dengan Yoram. Nanti aku tambahin. 42 tahun, Yoramnya 40 tahun gitu. Nah, jadi di sini lebih tua anaknya daripada orang tuanya. Yang saya tanyakan bagaimana caranya anaknya melahirkan orang tua gitu. Silakan. Kayak gitu memang kalau membacanya begitu, tapi nggak apa-apa, akan kita jelaskan, Pak. Silakan, Bro David. Ya, aku ke Alkitab dulu ya. Boleh Bro Citos dulu boleh, nggak apa-apa. Silakan Bro Citos. Oke, yang paling sederhana ya Bang. Sebenarnya tinggal googling aja kok ya. Aku juga cuma googling aja ya. Jadi ke-42 itu adalah sejak pemerintahan dinasti Omri. Ahasia punya memerintah itu dia usia 22 tahun. Dihitung sebagai tahun ke-42 sejak pemerintahan dinasti Omri. Nah, gitu sih Bang. Jadi misalnya Abang googling nih umur Ahasia, di situ akan muncul langsung. Silahkan Bang Yusuf, silahkan monggo. Oke, mau ditambahin lagi dari Bro David? Dev WAFM. Dengaran nggak? Coba ditampil, silakan. Coba saya minta tolong ditampilkan data yang Anda bacakan. Ya, tentang Asia ya. Itu seakan-akan kayak berkontradiksi. Ini aku baca dari interlinearnya dulu ya. Di sini dikatakan Aksahu Welakmo Wesyahna Akad Malak di Yerusalem Yasser Imo Atalahu Bet Amri Mele Israel. Nah, di sini dikatakan 22 ya. Dan itu pun kalau di mana itu di raja-raja itu ya. Kalau di Tawarik di sini dikatakan Ben Bahim Yushtakim
Yasana Yasahu Yamalo Yasana Mohon maaf Adep, bisa lebih kencang suaranya, nggak kedengaran. Ya intinya itu sebenarnya dilihat dari mana, kalau dari sisi latar belakangnya itu betul yang dikatakan oleh saudara Citos ya, di mana di situ ada kisah Omri, perempuan Omri yang namanya Atalia itu. Jadi diperkirakan sekitar 42 tahun itu Atalia itu. Dan itu pun sebenarnya intinya di Omri-nya itu. Itu sih. Itu kalau dijelaskan panjang itu. Dijelaskan aja biarpun panjang agar kita mengerti gitu. Karena apa yang Anda katakan saya kurang mengerti. Anda larinya ke Natalia atau gimana? Tadi saya kurang ngerti. Yang saya bahas masalah Yoram dengan Ahasia. Kenapa anaknya lebih tua daripada orang tuanya? Makanya saya bingung bagaimana cara anak melahirkan orang tua gitu. Oke, coba ditambahin lagi sama Ko Charlie. Silakan Ko Charlie. Oh, mau Bang Charlie. Oke. Saya stop share sini. Gimana? Bang Charlie atau saya? Ko Charlie udah bisa open mic? Ya, halo, di mute ini aku di mute terus ya. Aku nggak bisa unmute, sorry ya. Jadi begini ya. Ustadz Yusuf, saya mau jelaskan dulu ya bahwa sebetulnya hal ini sudah dibahas. Nah, Anda harus paham surat Tawarik ini, kitab Tawarik ini adalah kitab Tanakh, termasuk dalam kitab Tanakh Yahudi ya. Jadi ini sebetulnya yang menemukan masalah ini adalah orang Kristen, namanya Archer Gleason ya. Jadi saya sambil saya screen nih, ini di sini ya Archer Gleason ini sudah menuliskan tentang hal-hal yang ada pertanyaan-pertanyaan yang salah-salah, apa perbedaan teks di dalam Perjanjian Lama itu ada semuanya tertuang di sini ya. Ini sudah dijawab. Anda bisa baca buku ini ya. Ini Anda bisa download PDF-nya juga kok. Nah, tapi maksudnya begini ya, Anda harus paham bahwa sebetulnya kasus perbedaan itu yang menemukan adalah orang Kristen. Dan sekarang Anda mempertanyakan itu kepada orang Kristen. Jadi orang Kristen ini menemukan ada kesalahan-kesalahan di dalam teks Yahudi. Nah, yang benar yang mana, gitu kan? Nah, seharusnya Anda jangan mempertanyakan itu kepada orang Kristen. Nah, yang menemukan ini bukan orang-orang Islam loh, ya. Yang menemukan kesalahan-kesalahan ini adalah orang-orang Kristen, dan itu menjadi studi internal Kristen yang menjadi studinya apa yang diperbandingkan ya. Tadi sudah dijawab itu sama Bro Dev sama Bro Citos itu Bro Citos tadi sempat share screen. Jadi yang disebut 42 tahun itu adalah dinasti Omri, mulai dari Omri berkuasa jadi raja sampai pada cucunya itu ya. Jadi Anda pahami dulu, dan ini seharusnya bukannya pertanyaan kepada orang Kristen, karena pada waktu kitab Tawarik ini dituliskan orang Kristen belum ada ya. Orang Kristen itu belum ada. Kitab Kristen itu dari Perjanjian Baru sampai kitab Wahyu itu kitab Kristen. Tapi di dalam Perjanjian Lama yang dipegang oleh Yahudi sampai sekarang, kita itu orang Kristen cuma memegang terjemahannya. Kita memegang itu karena semua nubuatan-nubuatan tentang Yesus ada di sana, gitu ya. Oke, silakan disambung Bro Citos ya. Sebentar Pak Yusuf. Sebentar, silakan Bro Citos. Tadi dia belum sempat selesaikan. Silakan Bro Citos. Bro Citos. Halo. Ya, silakan. Jadi memang kalau kita ngomong googling aja deh umur Asia, itu udah langsung ketemu jawabannya. Itu aja sih Bang. Aku singkat-singkat karena masih banyak pertanyaan ini. Gitu aja Bang. Thank you. Bang Yusuf, silakan. Terima kasih. Silakan Bro Awi. Oke, boleh saya tanggapin dulu ya. Sebentar Bang Yusuf, sebentar. Sebelum Bang Yusuf menanggapi, saya sarankan silakan googling dulu kalau mau tahu. Silakan Bang Yusuf. Oke, gini. Tadi Pak Charlie itu menjawab, katanya jangan ditanyakan dengan Kristen. Ya sudah, buang saja Perjanjian Lamanya. Kalau itu bukan kitab Kristen gitu. Yang anehnya Pak Charlie tadi jawab apa?
hanya menampilkan sebuah sampul buku tapi tidak menunjukkan data. Lalu tanya data di googling, saya tanya data di kitab Kristen gitu. Coba ditampilkan. Yang tadi bagaimana gitu. Biar nggak panjang, saya minta linknya saja apa yang ditampilkan Cetos tadi di live chat, nanti saya buka gitu. Nah tolong Pak Charlie diperjelas, Anda jangan tampilkan sampul buku. Kalau Anda bilang jangan ditanyakan ini dengan Kristen, karena ini adalah kesalahan dari Yahudi gitu. Lah ini ada di kitab Kristen Pak Charlie. Kalau Anda tidak percaya, buang saja perjanjian lamanya, nggak usah dipakai kitabnya gitu. Silakan. Oke, sebentar. Terima kasih buat pengakuannya dari Pak Yusuf ya. Kalau memang dari Kejadian sampai Wahyu itu kitab Kristen. Jadi kalau nanti kita kutip lagi dari ke Perjanjian Lama, jangan dibilang-bilang itu kitab Yahudi. Oke, silakan, Ko Charlie. Ya, begini ya. Anda bisa baca juga di dalam sarapan pagi. Ini udah dijelaskan loh. Nah, jadi saya tekankan sekali lagi, yang menemukan kesalahan ini pertama kalinya itu adalah orang Kristen ya, namanya Archer Gleason itu, dan dia membuat buku. Nah ini saya sambil tunjukkan ya. Bentar, saya hilang nih ininya. Ya jadi di dalam Ahasia itu ya, ini sudah dibahas oleh orang Kristen ya. Jadi catatan tentang Ahaz ini di dalam sarapan pagi ini ya. Anda bisa baca loh. Ini detailnya lengkap ya. Nah, terus ini ada sumber ensiklopedia juga gitu ya. Itu sudah dijawab. Nah, sebetulnya saya bilang tadi ini adalah studi internal Kristen. Anda bilang ini ada di kitab Kristen. Loh, Anda harus paham perbedaan antara kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, Perjanjian Lama ini ya, Perjanjian Lama itu yang sebelah kiri ini adalah yang disebut Tanakh Yahudi ya. Tanakh itu terdiri dari Torah ya, 5 kitab dari Musa ini, Torah, dan kitab nabi-nabi, Neviim, dan Ketuvim. Ketuvim itu kitab syair-syair, contohnya ya Mazmur, Ayub itu syair-syair dan Kidung Agung. Nah, kitab Kristen ini dari Matius sampai Wahyu ya. Anda harus pahami dulu konteks timeline kitabnya ya, kronologi kitab. Anda pelajari dulu itu ya. Nah, di sini ya pokoknya sebetulnya itu udah dijawab kok ya. Udah banyak yang jawab orang Kristen itu, yang pertama kali menemukan yaitu Archer Gleason itu. Nah, kalau Anda menanyakan itu lagi, ya referensinya selalu ke website Kristen karena ini udah dijawab semuanya gitu ya. Itu aja. Ya, silakan yang lain. Oke, silakan. Buat Pak Yusuf silakan. Boleh 2 pertanyaan boleh Bang ya, karena ada unek-unek gitu. Silahkan Bang. Kita tanya singkat aja gitu. Tadi tanggapan saya akhir sebelum saya melanjutkan pertanyaan kedua. Tadi berarti jawabannya di googling ya, bukan dari kalian yang bisa menjelaskan gitu. Jadi saya harus tanya googling. Maaf, saya nggak bisa share PDF di sini, nggak tahu kenapa nih. Saya coba share PDF tapi nggak bisa. Saya punya PDF-nya. Tapi saya nggak bisa share di sini, nggak tahu kenapa nih. Saya ada PDF-nya, saya bisa tunjukkan ayatnya, tapi atau dikirim aja ke chat Zoom Pak Charlie. Oke, saya share ya, Zoom ya, di chat Zoom ya. Silakan. Jadi di dalam naskah asli Alkitab itu 35 atau apa itu ditulis tidak langsung 35 tetapi memakai huruf. Contoh ini ya, Lamed, sedangkan ini Yod. Jadi arti lambang Yod adalah dan lambang Lamed adalah ini. Ini sudah berubah arti karena ini ya bro. Ya, jadi 16 dikacaukan dengan 36 bisa. Penyebabnya adalah karena sampai abad ke-7 sebelum Masehi, huruf Yod sama dengan 10, sangat mirip dengan Lamed sama dengan 30, kecuali 2 garis pendek yang menempel. Jadi kalau mau bahas ini sebenarnya panjang kali lebar kali tinggi, waktunya tidak bisa singkat ini. Jadi ini ada di dalam manuskrip itu. Manuskrip itu bisa saja dari kayak gini ya, dari Yod, Lamed itu berubah sama seperti gini. Ini kan coba lihat ini, hanya jari sedikit tiba-tiba berubah begini, itu udah artinya beda. Bisa saja ini kresek-kresek ini pasti kuda ini. Kudanya jangan lari terus, jadi kayak perangin. Berbang kuda. Oh ya, oke. Iya, jangan lari terus kudanya, berhenti dulu sekali-sekali. Nah, jadi seperti itu bro ya penyebabnya.
Ada juga beda konteks. Ada yang menulis, contoh nanti kalau ada jumlah ketika ditulis di Babel sekian banyak, tetapi di Israel sekian banyak. Kok beda? Ya bedalah yang berangkat dengan yang nyampe. Bisa aja di tengah jalan ada yang mati atau ada beberapa gagal berangkat kan begitu. Tapi kalau untuk konteks ini banyak. Kalau nanti dibaca bukunya itu, saya sudah videokan ini akan kita temukan bukan hanya yang Bro sampaikan, tapi supaya Bro sebelum bertanya baca aja dulu bukunya ini. Bukunya ini cukup tebal. Ini saya punya berapa ratus lembar ini ya? 800 lembaran ini bukunya. 700-an. Ya, kamu beli aja Bro. Kalau nggak apa-apa nanti, kalau nggak ada uang ya minta aja sama aku share. Oke ya. Jadi ini faktor penulisan ya. Ini nulis siapa yang nulis nih? Iya, jadi maksud aku untuk bahas ini yang panjang kali lebar kali tinggi kita. Karena banyak sekali, nanti kita jelaskan pun Bro bingung. Kalau Bro sudah bingung, ya gimana lagi menjelaskan. Jadi banyak sekali. Itu nanti berkaitan dengan manuskripnya. Bagaimana, dan ini peneliti ya, saya belum punya manuskrip yang tua-tua ya enggak. Tapi naskah salinan saya punya. Iya, itu aja. Iya. Maaf. Boleh pertanyaan kedua? Sebentar saya jawab dulu ya. Itu Oke, ada cukup di. Saya rasa Bang Charlie cukup. Bentar. Saya tadi diminta menunjukkan halaman berapa. Sorry, sebentar. Ini di halaman 202 dari buku Bible Difficulties itu tadi ya. Ini saya tunjukkan ya. Ini ya di halaman 202 ya. Ini tentang Ahab, founder by Ahab. Nah ini nih Anda bisa baca ya. Yang saya tunjukkan tadi itu dari buku yang sama Bro, cuma yang kutunjukkan bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesianya. Nanti bahasa Inggris pula nggak semua orang ngerti bahasa Inggris. Iya, kalau aku emang baca dari kitab ininya ya. Ya udah, oke. Oke, saya rasa udah cukup clear ya kalau untuk yang pertanyaan yang itu. Silakan Bang Awi. Silakan pertanyaan berikut Bang Yusuf. Oke, terima kasih Bang Erben sama Pak Charlie. Meskipun Anda jelaskan panjang kali lebar kali tinggi tambah kuadrat, saya juga nggak ngerti gitu. Tapi nggak apa-apa, nanti saya cari di Google, Rawahul Google bin YouTube gitu. Oke, mantap. Oke. Sekarang saya mau bertanya di dalam Yohanes 1 pasal 1 itu. Nah, saya ketikkan dulu ya ayatnya. Yohanes 1. Saya nggak matikan share screen. Saya cuma tanya pendek-pendek aja. Yohanes 1 pasal 1. Pertanyaan saya pertama, pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Ini pernyataan Yesus atau tulisan Yohanes? Saya boleh jawab, Bang? Silakan, langsung ditanggapi. Silakan. Oke, silakan. Oke. Singkat. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih Bang Yusuf. Jadi gini Bang, saya mengucap syukur ya, Anda kritis di sini bahwa ini pernyataan Yesus atau pernyataan Yohanes. Saya cuma mau melihat seperti ini. Yohanes adalah saksi matanya Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana logika Anda dengan pernyataan ini yang satu zaman dengan Yesus, Anda menafikan ini dan Anda justru percaya yang 600 tahun setelah Yesus. Pertanyaannya sudah, tadi singkat gitu, saja. Pertanyaannya sudah. Gitu aja. Oke, ya enggak gini Bang, saya enggak ngerti dengan jawaban Abang. Ya, saya tanya gini. Ketika itu kan Yohanes bersama Yesus, apakah ini diucapkan Yesus atau hanya tulisan Yohanes mata gitu? Oke, itu aja singkat. Dalam Yohanes itu kesimpulannya Yohanes tentang siapa Yesus. Jika ingin tahu, ya. Jadi enggak diucapkan Yesus gitu. Kita baca 1 Yohanes pasal 1. Ini ya itu ada Bang Erben. Beda. Coba tunjukkan Bro, Yohanes. Ini Yohanes pasal 1. 1 Yohanes surat. Nah, itu jawabannya. 1 Yohanes. Iya. 1 Yohanes. 1 Yohanes 1. Iya. Sudah? Nah, itu ya. Ini kesaksian tentang firman hidup. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa yang telah dinyatakannya kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami
persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Jadi seluruh tulisan Yohanes basicnya dari sini. Jadi Yohanes saya boleh tambahin, Bang? Saya boleh tambahin, Bang? Silakan. Coba Bang Yusuf silakan. Di Wahyu 19 ayat 13. Sebenarnya saya tanyanya pendek loh, Bang. Apakah ucapan Yesus atau tulisan Yohanes? Ini Sebenarnya adalah bisa Wahyu Yesus kepada Yohanes langsung, Bang. Silakan. Wahyu 19 ayat 13. Ya, wajar lah, Bro. Pertanyaannya pendek, coba. Jadi, dia memakai jubah yang telah dalam darah dan namanya ialah firman Allah. Dari awal Wahyu Yohanes adalah Wahyu Yesus Kristus kepada Yohanes. Jadi Yesus menerangkan dirinya adalah the Word of God itself. Nah, jadi tadi di 1 Yohanes 1 itu katanya dituliskan. Sekarang ini ucapan Yesus. Kira-kira mana yang benar dulu? Salah satunya keduanya saya benar, ambil. Bang. Abang kan minta di mana klaim Yesus kan? Saya tunjukkan Wahyu 19:13 adalah klaim Yesus. Terima kasih. Oke, coba sebentar Bang Yusuf. Coba sebentar, biar ditambahin lagi sama Bro santai saja. Silakan Bro santai saja. Jawabannya pendek loh. Kalau ditambah-tambah saya nggak ngerti nanti. Silakan Bro santai saja. Ya, coba kalau Bang Yusuf sudah lengkap, serasa cukup sudah. Iya, sudah. Belum banyak ini Pak. Masalahnya. Silakan Bang Yusuf, silakan kalau ada mau ditanyakan lagi, silakan Bang Yusuf. Gini, saya mau dibuka dulu mic-nya, santai saja dulu. Saya mau minta pastikan Yohanes 1 pasal 1 ini perkataan Yesus atau tulisan Yohanes gitu. Jawab pendek aja maksud saya biar Oke, lanjutnya. Tulisan Yohanes gitu. Ya. Nah, berarti Yesus tidak mengetahui bahwa tulisan ini dia berasal dari firman. Oh, dia tahu, Pak. Tidak mengetahui dari mana? Yesusnya tahu. Yesusnya tahu gitu. Dia berasal dari firman. Bukan berasal dari firman, dialah firman itu. Oh, dialah firman itu. Lalu dituliskan Yohanes. Berarti di sini Yohanes lebih tahu firman itu daripada Yesus. Kok lebih tahu dari Yohanes? Saya gini Pak ya. Kalau sudah sampaikan Wahyu 19 ayat 13, Bang. Jadi gini ya. Di dalam kepercayaan Yahudi percaya namanya Memra atau Dafar Elohim, Pak. Halo? Gini, silakan. Gini Bang, Yahudi percaya sebentar Pak, saya terangin. Yahudi percaya namanya Dafar Elohim atau di dalam bahasa Aramiknya itu adalah Memra, Pak. Kenapa saya bisa katakan itu? Walaupun saya tidak percaya akan tradisi Yahudi, tetapi di dalam literatur mereka, di dalam Targum itu adalah terjemahan dari bahasa Ibrani ke bahasa Aram, Pak. Di dalam Kejadian itu dituliskan bahwa yang menciptakan manusia itu adalah Memra atau Dafar Elohim. Saya bisa share screen nggak? Wahyu 1 tadi udah keluar kan? Wahyu 1 ayat 8. Yeah. Oke. Timpa aja itu. Saya sebenarnya nggak nanyain Kejadian deh. Yang saya tanyakan di situ inti poinnya gini, Pak Duran. Inti poin yang saya tanyakan, jika itu tulisan Yohanes tidak diketahui Yesus atau diketahui Yesus, berarti Yohanes lebih tahu daripada Yesus. Yohanes menulis itu bagaimana gitu. Yohanes menulis Injil itu adalah inspirasi ya. Permisi Bang Duran. Permisi Bang Duran. Gini loh, pertanyaannya itu gini loh. Segala tulisan yang pertanyaannya dulu. Apakah Yesus tahu kalau dirinya adalah firman? Tahu ya, dong, makanya kan saya jawab di Wahyu 19 ayat 13. Wahyu 19 ayat 13 dengan clear menyatakan bahwa Yesus adalah sang firman itu sendiri. Dan itu adalah pernyataan Yesus kepada Yohanes. Saya rasa pertanyaan Bang Yusuf selesai. Wahyu 1 ayat 8 juga. Ini Targum Yerusalem ya. Ini tentang kejadian ya. Di situ dikatakan, and the word of the Lord created man in his likeness. Jadi sang Memra ini di dalam Targum menciptakan manusia menurut rupa dia. Ini Targum loh yang bicara. Oke, sudah? Ya, saya tambahkan sedikit boleh. Oke, nggak apa-apa. Sebenarnya nggak keluarkan ayatnya dulu. Ayatnya tadi sebentar, biar berlanjut dulu, biar berlanjut pertanyaannya, ya kan?
Yang tadi Ya, sudah coba. berapa kali sudah banyak yang menjawab. Silakan Iya, lagi betul. biar dilanjutkan, biar Iya, biar betul, berjalan betul. pertanyaannya. Silakan Jadi, Bang Yusuf. Bingung saya Durasi, jadinya. durasi. Masalahnya Keluarkan ayatnya. Tunggu, Pak. satu Sabar dulu. pertanyaan 5 jawaban masalahnya yang saya temukan. Semuanya jawabannya Kalau 5 jawaban berbeda yang mana, Pak? berhubungan Sabar. itu Coba bukan gini, saling membantah. Kalau Silakan berbeda Bang yang Yusuf. mana? Oke. Gini Bang. Saya tanggapi ya. Dan ia memakai jubah sesuai yang dibawakan Bapak tadi. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah firman Allah. Ini kan tulisan dan ilham yang didapat dari Yohanes dari Pulau Patmos gitu. Nah, bukan kesimpulan sih. Saya menduganya di sini gitu ya. Yohanes itu lebih tahu apa yang dimaksud firman Allah daripada Yesus gitu. Saya jawab ya Bang. Sekarang gini. Sebentar. Tolong Wahyu 1 ayat 8. Saya yang bawa ayat tadi. Belum Saya saya yang bawa. bawa ayat. Biar Bang Yusuf selesaikan dulu. Nanti Belum baru selesai. sabar. Sabar. Jadi kan praduga saya di sini adalah Yohanes lebih mengetahui apa yang dimaksud oleh firman daripada Yesus. Nah, sekarang saya minta carikan secara spesifik Yesus mengatakan aku dari firman. Di mana ayatnya? Silakan. Wahyu 1 ayat 18. Silakan Ade Rion jawab. Bro Ade. Aderian mana? Oke. Silakan Dek. Silakan. Halo. Ade Rion. Ya. Ya, silakan. Udah. Pertanyaannya dari Saudara Yusuf kan ginian. Apakah ini perkataan Yesus atau tulisan Yohanes? Jawabannya seperti ini. Ini tulisan Yohanes atas ajaran yang Yesus ajarkan kepada para rasul dan Yesus perintahkan kepada para rasul untuk mengajar ke segala bangsa sesuai di perkataan Yesus di Matius 28 ayat 20. Iya. Matius 28 ayat 20 dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kan ajaran Yesus itu kan sepanjang hidup mereka tuh seperjalanan kan, teman seperjalanan Yesus kan. Tidak semua hal loh yang di maksudnya gini loh. Kitab Injil itu bukan tentang perkataan Yesus yang Yesus dikte terus para rasul catat, nggak kayak begitu. Itu bukan tradisi kitab Injil. Bukan tradisi kitab Injil. Tadi Lai Arben dengan cantik menjelaskan di 1 Yohanes 1 ayat 1 bahwa para rasul itu justru menuliskan tentang sang firman hidup itu yang mereka dengar, yang mereka raba, yang mereka dan lain-lain. Itulah yang ditulis di dalam firman ini. Jadi yang tertulis itu bukan tentang apa yang hanya Yesus ucapkan, termasuk yang Yesus alami pun ditulis. Penyalipan itu kan bukan firman, maksudnya bukan perkataan Yesus, tapi kan kejadian yang dialami Yesus. Itu pun ditulis. Jadi pemahaman Injil itu bukan seperti yang Saudara Yusuf pikirkan layaknya Quran. Yang adalah sebuah hal yang didikte. Artinya kalau begitu bahasanya Aderion jangan menyeberang ke sebelah. Nanti malah blunder. Ini buat perbandingan aja Pak. Ini bukan maksudnya gimana. Ini buat Berarti, perbandingan. Artinya gini aja Ade, bahwa Alkitab ini bukan dikte dari Yesus ya. Betul. Atau bukan dikte dari Yesus. Bukan dikte, bukan didebuk. Berarti bukan ajaran Yesus ya. Loh, bukan gitu loh. Aneh itu perbandingan moderator. Moderator. Udah deh, aku sama moderator lah. Aku kipas juga lah. Silakan moderator, silakan. Bang Yusuf silakan. Bang Yusuf sekali lagi Bang Yusuf. Silakan Bang Sebelum Yusuf. pindah ke yang lain. Silakan Bang Yusuf, tolong dibukakan mic-nya, bantu. Sebelum pindah ke satu lagi. Coba resen biar gua buka mic-nya. Bang Yusuf ya. Oh, sudah. Silakan Bang Yusuf. Oke, saya hanya tanggapan akhir aja gitu ya. Saya hanya bertanya secara pendek-pendek tadi. Nah, jadi di sini saya merasa Yohanes yang menuliskan Bible tersebut lebih tahu dan lebih berpengetahuan daripada Yesus tentang firman itu gitu. Karena Yesus aja menerima firman sesuai Yohanes 17:8 gitu. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Artinya Yesus nggak tahu dengan firman, nggak tahu dirinya adalah firman. Tetapi Yohanes lebih tahu daripada Yesus bahwa dirinya Yesus itu adalah firman gitu. Jadi Gini Bang Yusuf,
Yusuf Sebentar, datang ke sebentar, sini. Bang. Enggak, gini, Sebentar, gini, Bang Awi. Selesai, Bang. Sebentar, Selesai, Bang. sebentar. Iya, gini. Di sini Islam bertanya, bukan menyimpulkan. Enggak, saya menanggapi Berkali-kali terakhir. dari tadi bilang Islam itu bertanya, bukan menyimpulkan. Tadi kan Saya tidak menyimpulkan. Menurut dia, kalau nggak menyimpulkan makanya ngapain pendapatnya. ngucapin arti-artinya gitu. Tidak, Artinya, ini kan artinya jangan pendapatnya begitu. dia, silakan nanti tanggapi. Ya kan di Silakan sini aja. bertanya, Iya. Bang Awi. Silakan Bang Yusuf. Ya, Pokoknya silakan, bertanya Bang Yusuf. poinnya. Selesaikan Silakan. dulu, selesaikan, Bang Yusuf. Maksud Sanggahannya saya selesaikan. itu sanggahan saya ya, saya biasa pakai artinya ada Ya, gitu. menurut Bang Nah, Yusuf, Bang Yusuf. menurut saya Yohanes lebih berpengetahuan daripada Yesus. Nah, gitu. Jika Yesus lebih berpengetahuan tentang firman itu, nah tadi saya minta ayatnya di mana Yesus mengaku berasal dari firman. Ternyata nggak ada, tapi dari Yohanes. Nah, jadi di situ maksud saya poinnya. Artinya Yesus tidak mengetahui apa-apa tentang firman, tetapi Yohaneslah lebih berpengetahuan daripada Yesus. Gitu cukup, silahkan. Oke, lanjut ke penanya berikut. Gua jawab dulu bentar ya. Ya. Silakan. Pak Yusuf, kalau Yesus itu bukan dari firman, memang benar Pak. Karena dialah sang firman. Iya, sang firman. Jadi kalau dibilang Yesus dari firman, oh maaf, itu bukan iman kami. Iman kami mengatakan dialah hologos. Dialah sang firman. Lalu bagaimana Yohanes menulis ini? Yohanes menulis ini 2 Timotius 3:16, Pak. Dari pengalaman dia, pengajaran Yesus kepada dia, lalu dia menulis dengan bimbingan Roh Kudus, Pak. Di sini dikatakan apa? Theopneustos, Pak. Theopneustos itu theos. Kayak nafasnya Tuhan, Pak, langsung yang nge-guide dia untuk menulis. Jadi bukan asumsi dia, bukan pikiran dia. Gitu, Pak. Jadi Alkitab ini, Injil tidak ditulis berdasarkan hanya pikiran orang. Tetapi dia di-guide, dia dibimbing oleh Roh Kudus. Gitu, Pak. Mantap jawabannya. Silakan Bang Awi ke penanya berikutnya. Boleh sedikit aja 1 menit. Tolong minta kalau bisa cukup lah. Biar karena berjalan nanti, aja, Ko Charlie. Ya, Biar ya. berjalan. 1 menit aja, 1 menit. Silakan Bang Iya. Tristan, dibuka baiknya Bang Tristan. Bang Tristan. Silakan resen aja Tristan ya, biar Sudah gua bukain. Silakan Bang Tristan. Sepertinya Bang Tristan jauh lagi dari perangkat ini. Bang Tristan. Atau di yang lain lagi? Oke, kalau begitu siapa lagi ya? Itu ada Nasir Media Channel itu, Bang. Silakan. Nasir Media Channel tuh. Enggak, biar kita aja dari ininya. Gimana? Tunggu. Bang Tristan. Kalau tidak ada dari Bang Tristan. Jawaban itu tadi terlalu merdu sehingga dia ketiduran. Oh, ketiduran ya. Oke, kita lanjut ke ini aja lah. Oh, ya itu Bang Tristan sudah. Silakan Bang Tristan, 10 menit waktunya Bang Tristan. Perkenalkan, nama saya. Alah, lanjut aja cepet lah. Udah malam ini ya. Tinggalkan tapi. Silakan. Ini sampai jam berapa ya? Sampai moderator yang nutup nanti. Oke, silakan Bang Tristan, silakan lanjut. Ya, silakan Tristan. Jangan terguncang kalau Bang Tristan bertanya ya. Kalian nggak tahu si Tristan ini Kristen kan? Gak apa-apa. Silakan Tristan. Apakah saya pengikut Nabi Isa Al-Masih? Ya kau lah yang tahu dirimu. Pertanyaanmu apa, Bro? Udah jam berapa ini? Lanjut dulu. Tolong jangan di-mute Bang Tristan. Kenapa ter-mute lagi? Mana dia? Resen biar gue buka. Tolong jangan di-mute lah. Bang Tristan silakan. Resen Tristan biar gue buka. Angkat aja terus tangannya. Nah. Tetap seperti kemarin sih. Iya. Apakah Yodefabe itu adalah Bapak yang disebut Yesus adalah Allah? Itu aja. Oke, silakan Bro Aderion. Yang jawab boleh? Sebentar, Ko Charlie, Bro Aderion. Ini musuhnya ini, Bang Charlie. Silakan Bang Charlie. Dan nama Aderion. Mana nih? Halo.
Halo. Ya. Halo. Ya. Dengar ya. Pertanyaannya begini. Apakah Yod-Heh-Vav-He itu adalah Bapa yang disebut Yesus adalah Allah? Ya. Yod-Heh-Vav-He itu adalah Bapa, bukan Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Pakai dalil. Ya, 1 Korintus 8 ayat 6. Ya itu. Silakan dibuka. Boleh, aku nggak bisa buka, Pak. Iya, silakan teman. Silakan teman yang bisa buka. 1 Korintus 6 ayat 8. 8 ayat 6. Oh, 1 Korintus 8 ayat 6. Wah, Charlie mantap Charlie. Iya kan? Udah cukup. Silakan, mau dibacakan? Oke. Aku aja. Namun bagi kami hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Kira-kira gitu. Bro, ini apakah Yesus itu Allah? Iya, karena firman nggak ada ayatnya itu. Loh, firman itu kan Allah. Nggak ada ayatnya itu. Yohanes 1 ayat 1 kemana? Iya, Jangan kamu kaitkan ke Yesus ini. Ya, udah lanjut pertanyaanmu, Tristan. Pertanyaanmu. Pertanyaannya make sure gini kan. Pertanyaannya gini, apakah Yod-Heh-Vav-He itu adalah Bapa yang disebut Yesus adalah Allah? Ya itu jawabannya. Udah tegas. Oke. Udah sangat tegas sekali. Lanjut kalau mau lanjut pertanyaannya. Boleh aku tambahkan? Ya, silakanlah. Ya, tadi juga ini sambil menjawab yang ditanyakan oleh Yusuf. Sudah, enggak usah kembali ke Yusuf lagi. Ya, ini sama dan juga sudah enggak usah kembali lagi mutar-mutar lagi kita. Ya, dan juga Zuma. Ini saya mengambil ya. Jadi begini loh. Ini kan ini loh. Ini tunggu kalian diam. Tunggu diam. Ini 1 menit. Kalau kalian izinkan ini cuma 1 menit. Tolong jangan egois, tolong jangan egois. Ini waktu. Sorry, ini Tristan membacakan ini. Tristan. Ya, tapi nggak bisa mundur lagi ke belakang, bro. Tolong dihormati juga. Berperilaku yang konsisten begitu. Iya, ini 3 pertanyaan semuanya, Pak. 3 orang, ya. Saya jelaskan. Tadi sudah bisa dijelaskan. Yang bertanya itu cuma Tristan, Pak. Iya, betul. Kalau Anda nggak bisa tertib, saya kick. Hargailah jawaban narasumber yang lain tadi. Semua sudah menjawab dan tidak ada sanggahan lagi dari Muslim. Silakan yang terakhir ini aja Bang Tristan. Yang terakhir aja ini Tristan dijawab, silakan. Oke, silakan Tristan. Kalau mau melanjut pertanyaannya silakan. Saya menjawab Tristan ya. Ini kan tadi dia mengatakan apakah Yesus apakah Bapa adalah Yod-Heh-Vav-He adalah Bapa yang disebut oleh Yesus ya. Yang disebut sebagai Allah yang benar ya. Jadi ini adalah ini siapa yang noise ya? Kresek. Oke. Ini dituliskan oleh Yohanes bin Zebedeus ya. Halo Tristan ya? Apa yang kresek-kresek ini? Ada ini Bang cari sendiri. Enggak, yang bunyi trek-trek gitu apa? Jadi sorry ya. Jadi ini kitab ini juga yang sering dikutip oleh Muslim ya bahwa Yod-Heh-Vav-He adalah satu-satunya Allah yang benar. Nah, maksudnya konteksnya adalah kita harus memahami pada saat itu bangsa Israel juga menyembah pernah jatuh pada penyembahan Baal ya, berhala-berhala, dan itu bukan Allah yang benar, tetapi satu-satunya Allah yang benar yang dimaksudkan adalah Yod-Heh-Vav-He ya, yang disebut sebagai Bapa. Dan saya tambahkan ya, ini di dalam kitab Efesus pasal 3 ayat 14 di sini, ini adalah surat Paulus ya kepada jemaat di Efesus. Jadi Paulus mengatakan, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa ya. Nah, di sini membuktikan bahwa Paulus juga menyembah Bapa, Yod-Heh-Vav-He ya. Nah, kalau misalkan ini kalian mengatakan bahwa Paulus menyesatkan, ini dia menyembah Bapa loh ya. Sama dengan ayat ini yang disebutkan bahwa satu-satunya Allah yang benar ya, bukan para Baal, bukan para berhala ya. Itu maksudnya konteksnya ya.
Oke, terima kasih. Silakan mau lanjut lagi pertanyaannya. Silakan Bang Tristan. Masih di mute kayaknya, buka mic-nya. Silakan Bang Tristan. Tristan, resen biar kelihatan Tristan kau di atas. mending resen saja. Iya, Bro Tristan resen biar bisa dibukain. Resen. Sorry Bro Langit. Anda Oke, tolong jangan dipotong ya. Enggak. Begini, waktu Anda bilang silahkan, Anda lihat dong orangnya masih mute atau enggak. Kalau masih mute ya Anda unmute aja gitu. Oke, terima kasih. Ya. Silakan Tristan. Hakim 2:10. Angkatan setelah ini tidak mengenal Tuhan. Hosea 4 ayat 1. Mereka tidak mengenal Tuhan. Tampilkan ayatnya bro, jangan diucapin aja. Ayat 32. Tampilkan ayatnya, Sebab jangan ia diucapin. akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal. Ditampilkan ayatnya bro. Lukas 18:23. Silakan. Silakan dibuka Lukas 18:23. Silakan disebut-sebut. Bang Cakri, saya screen. Saya screen Bang Cakri. Saya belum nanya loh ini. Aduh. Iya, lu kan mau bangun narasi kan, dibuka ayatnya dulu. Jangan yang lu bilang nanti isi apa itu. Sabar Bang Langit, biarkan Bang Tristan dulu. Oke. Gue selalu sabar sama dia. Oke, silakan. Ya. Ke 18:23 kan? Ya. Udah lu narasikan, lu sebut lagi ayatnya, lu narasikan, lu sebut lagi ayatnya biar kita buka. Baru nanti lu bangun konstruksi lu, enggak apa-apa, it's okay. Rekam 18:32. 32. Itu Al-Qotab kali lu baca. Takut kita itu kan. Artinya di sini orang-orang Israel tidak mengenal Tuhan. Sebab apa? Tuhan yang ada di PL itu kejam. Misalkan perlu dikasih ayat ini. Mana ayatnya tuh, tampilkan. Pertanyaannya apa ini? Nah dulu lah. Tadi aku nanya dikit, kalian jawabnya panjang. Tolong jangan dipotong dulu, biarkan. Ya, misal aku 1 menit ya. Boleh? Ya. Soalnya lagi bangun channel dia, nggak apa-apa. Take your time. Tuhan membunuh pengikutnya, anak-anak teledor. 2 Samuel 6-7. Bunuhlah pengikut agama lain. Ulangan 13-6-11. Yang kayak gini-gini gua nggak akomodir bro. Lo kalau mau sebutin ayat biar ditampilin dulu, jangan lo sebut-sebutin. Nanti yang lo baca republikan. Begini aja deh. Bro Tristan bener. Satu-satu aja. Iya, satu-satu. Ini aja deh. Karakteristik Yodevabe dan Bapak ini beda menurut gua. Menurut lo kan? Kalian gitu loh. Karena Oke. Bapak di dalam PB dan Yodevabe di PL ini beda. Oke, dari karakteristiknya ya. Ya, karakteristiknya. Yang satu kejam, menurut sadis. ya udah. Menurut Bro Tristan, karakteristik Bapak dengan Yodevabe beda. Silakan Bro Aderion. Loh, pertanyaannya apa, Pak? Menurut dia beda. Ya nggak apa-apa kalau kan, menurut dia, tapi pertanyaannya apa? Nah, gini loh, kalau kita lihat di PB itu Bapak itu kan penuh sayang. Di PB, di PL itu kan kita udah tahu. Tuhannya ini dikit-dikit bunuh. Gitu. Oh, berarti ini ya pertanyaannya juga kejam. Ya, biar gue simpulin nih ya. Dan kehendak Yodevabe di PB di Kejadian 3 ayat 22 dia itu ingin Adam hidupnya itu nggak kekal gitu. Kalau Bapak di perjanjian lama kejam, kenapa Bapak di perjanjian baru baik? Makasih. Silakan Bro Ade. Dengan tadi loh yang dengan Lukas 22 ayat 32 tadi ya, hubungkan ya. Makasih. Silakan. Aku nggak ngerti ya hubungan tentang Lukas, tapi saya mau ngomong aku tanggapin tentang pertanyaannya aja ya. Tapi hubungan ke Lukasnya aku nggak ngerti, jujur belum ngerti nih sampai detik ini. Tentang masalah Tuhan itu kejam, misalnya Bapak itu kejam, itu sebenarnya bukan istilah kejam, karena begini loh Pak. Di dalam tanda kutip ya, ini maaf ya, saya harus ngasih perbandingan bro supaya kita juga bisa kasih juga kita bisa ada perbandingan ya. Di kisah Nuh itu juga kan Bapak itu kan juga bumi hanguskan dunia. Apakah itu kejam? Bisa dibilang kejam. Yang kejam itu adalah manusia yang dilarang untuk membunuh. Tapi kalau memang dia berkehendak untuk memusnahkan, ini juga terjadi di Quran loh.
Di Quran ini juga terjadi tentang Nuh, itu juga di ACC. Kalau memang di zaman Jangan dibalikin bro, di Quran itu permintaan Nabi Nuh. Gak usah dibalikin. Bukan dibalikin, ini loh maksud permintaan Nabi Nuh itu, permintaan Nabi Nuh. Enggak apa-apa, itu buat kamu keep aja. Itu buat setelah kamu Nabi Nuh dirajam, Nabi Nuh berkata, betul, karena begini, Pak. Ya, umatku Pak. kejadian kebinasaan, jangan ya gitu gini bro. Pak Tristan, taruh Pak, sebentar. Jadi distract ini. Jadi distract kalau kamu kayak gitu. Ya, jangan melarikan ke Nuh di Quran. Lanjut. Lo memang benar kok, Quran itu menyadur permintaan Nabi Nuh di PL itu. Oke, tak kayaknya tidak bisa menjawab dari kitabnya. Bukan dong, bukan nggak bisa menjawab. Saya harus bisa makan gitu loh. Nggak boleh gitu. Nggak bisa begitu. Jangan gituin. Kemarin kita kemarin bilang jangan lari ke Quran. Oke, nggak apa-apa. Oke, silakan. Ade, lanjut dulu. Dilarikan ke Quran. Gimana layar Ben? Coba. Allah kami itu kasih dan adil. Keadilannya itu dia harus menghukum dosa. Allah kami itu juga kudus, dia tidak kompromi dengan dosa. Allah tidak pernah berlaku berlaku seperti di Nuh, berlaku seperti di Sodom dan Gomora dan lain-lainnya tanpa Allah menyatakan kasihnya dulu. Di situ. Jadi justru keadilan Allah itu bentuk dari kasih Allah. Kenapa? Kalau Allah tidak menyatakan keadilan, maka akan semakin banyak orang akan hancur lebur. Jadi masalahnya di sini kasih dan keadilan harus dilihat secara seimbang dan juga harus dilihat kekudusan Allah itu. Setuju Bro Aderion? Setuju Lekku. Setuju. Itu aja. Jadi oke. Mantap kali jawabannya. Gimana Bro Awi? Udah dijawab tuntas itu. Oke, kita berikan kesempatan kepada Bang Tristan sekali lagi untuk menanggapi. Masih ada waktu Bang Tristan 3 menit. Silakan. Jangan simpulin ya Pak, jangan simpulin ya. Terima kasih. Menanggapi. Silakan Bro Tristan. Aduh. Kalian mau menyamakan. Kan tadi aku bilang tadi kaitkan dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Kata setelah ini tidak mengenal Tuhan. Yesus mengenalkan kembali Tuhan yang benar. Kan gitu. Tapi nggak apa-apa. Di sini kita lihat karakteristiknya Tuhan di PL itu dia rasis gitu ya. Kita harus mengetahui juga Tuhan di situ rasis. Misalkan saya lupa ayatnya itu. Kitab Ulangan kalau nggak salah. Kau cari dulu. Boleh bangkai itu haram bagimu. Tapi kamu boleh menjualnya gitu dan memberikannya. Ulangan 14:21 nggak salah. Udah di share screen Ulangan 14:21. Pak penunggang kudanya jangan lari terus berisik-berisik. Iya, karakteristik sementara Bapak di PB itu universal dan adil gitu ya. Saya setuju ya gitu kan. Tapi ya di PL ini Tuhannya kayaknya rasis gitu. Bahkan masalah riba juga boleh kepada orang di luar Israel. Orang Israel nggak boleh gitu. Yang Ulangan 14:21 tuh bangkai haram bagimu. Tapi buat orang lain nggak boleh. Terus Ulangan 13:13 yang memberitakan Allah lain bunuh gitu ya. Ini kayaknya beda gitu kan. Bahkan di Kejadian 3 ayat 22 dikatakan kehendak Tuhan di situ manusia itu hidup jangan kekal gitu sampai dia memakan buah kehidupan. Di Yohanes 6 ayat 40 dikatakan kehendak Bapa hidup yang kekal. Ini kan dua karakteristik yang berbeda gitu. Kenapa harus kalian menyamakan? Yang saya lihat Yesus mengenalkan Tuhan yang lain daripada Tuhan yang disembah Israel. Kok disamakan? Ini kejam nih. Pertanyaanmu apa? Iya, Tuhan di PL ini rasis. Di PB ini Tuhan ini tidak rasis. Sebentar Bro Cito, sebentar. Oh baik. Oke, sudah selesai Bro Tristan? Selesai. Oke, silakan Bro, santai saja. Tunggu, itu Bro, santai saja. Sebentar biar sekalian ditanggapi semuanya. Enggak apa-apa Bro, biar ditanggapi dulu. Nanti Bang Tristan tanggapi lagi kalau begitu. Maksud saya biar Bang Tristan selesaikan sebagai closing. Jadi nanti silakan dari narasumber Kristen. Sudah selesai. Biar nggak ditanggapi lagi. Bro Tristan gimana? Udah selesai? Bang Tristan selesai ya? Udah. Oke, silakan, santai saja. Silakan. Nanya aja, malah saya nyimpulkan gitu. Iya, nggak boleh. Silakan. Mana Bro, santai saja ini. Baik, ya. Sudah dengar ya? Sudah. Ya.
pertanyaan Ulangan Tristan ini 1421 ya. Patokannya ya, rasisnya ya. Lanjut. ya, usah diteruskan. Pertanyaan Lanjut. kamu itu gampang sekali, nggak susah itu bagi saya. Jadi begini, Allah di Perjanjian Lama itu selalu konsisten dengan janji dengan firman-Nya. Apabila Israel menyimpang ke kiri atau ke kanan, di situ mereka dihukum. Nah, ada satu kejadian di mana Israel itu terbuang ke Babel. Di sanalah bukti bahwa Tuhan itu konsisten. Jadi Allah yang kekal itu konsisten dengan firman-Nya. Kenapa di situ dikatakan El Olam? El Olam ini saya agak melebar ya. El Olam itu artinya Allah yang kekal terhadap ketentuan atau apa yang telah dia firmankan. Artinya begini, kalau Israel memberontak, di situ dia dihukum. Tetapi apabila mereka memohon ampun, di situ mereka diampuni. Nah, ada kejadian di Babel, orang Israel itu di situ memohon ampun kepada Tuhan. Berseru di sana, ada doa yang selalu mereka naikkan, yaitu inilah kami Tuhan. Mohon maaf Pak Moderator, saya ulangan 1421, konsisten apanya? Di PL tuh Iya, bunuh-bunuh, di PB nggak ada bunuh, Pak. sebentar. Lu tadi ngomong kan nggak dipotong-potong. Lu biarin dulu lah orang menjelaskan. Lu dikasih kesempatan bagus pun. Silakan, Bro, kasih. Ya, harus Apa? ya baik. Kata saja. Harusnya jawaban saya ini, Bro, kalau Anda punya otak, Anda bisa menganalisa jawaban saya ini akan. Jadi saya nggak punya otak gitu. Iya, kalau kamu punya otak bisa menerima. Jangan seperti itu, Bang. Jangan Bisa seperti itu. paham. Kita hormati. Saya nggak punya otak ya. Iya, Jangan maksud seperti saya itu. Sebentar. Jangan dipotong, biar saya Jangan dulu jelaskan. dipotong, biarkan selesai dulu. Ya, jangan pakai bahasa-bahasa yang tidak diajarkan dalam kasih lah. Iya, oke. Gua minta maaf itu. Oke, silakan lanjut. Bro, santai baik. saja. Jadi ketika Israel, mereka berkata begini, Hineni heani mimaas. Inilah kami Tuhan, orang miskin yang melayani. Di sini ada kerendahan hati orang Israel memohon ampun daripada Tuhan. Dan Tuhan berkata, Ia itu yang setia dan adil akan mengampuni dosa sebesar apapun, semerah seperti krimisi diampuni. Nah, makanya di sini Yesus itu hadir bagi orang-orang yang betul-betul memohon pertolongan dari Tuhan. Bahkan dikatakan nama Tuhan itu adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari, bukan orang berdosa berlari, tetapi orang benar berlari dan diselamatkan. Artinya di sini orang-orang yang tetap tidak tetap sombong, tidak mau berharap kepada Tuhan, di sana mereka tidak akan mendapatkan ampunan. Nah, jadi di sini Tuhan tetap adil kepada orang yang tetap tegar tengkuk. Tetapi Tuhan akan mengampuni, mengasihi orang-orang yang mau merendahkan hati. Contoh seperti Yehuda, Daud. Itu contoh orang-orang. Jadi jangan kamu generalisir apa yang terjadi di perjanjian lama itu, lalu kamu mempertentangkan itu dengan perjanjian baru. Malahan perjanjian baru itu adalah bukti bahwa Tuhan itu menjawab doa-doa yang sudah ratusan tahun di Babel. Waktu Yesus datang di Israel, dia berkhotbah di Matius 5 itu, berbahagialah orang miskin, karena merekalah yang mempunyai kerajaan Allah. Di hadapan Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Ya, khotbah Yesus dengan mengucapkan itu pertama kali itu sebagai jawaban dari doa orang Israel yang ketika mereka dibuang di Babel. Jadi ini jawaban dari doa yang sudah ratusan tahun. Ini bukti bahwa Tuhan itu tetap adil, tetap setia dengan janjinya. Jadi tidak ada persoalan di situ yang dijawab oleh teman-teman. Hanya perlu logika, akal sehat untuk memahami jawaban itu, saya rasa. Oke, Itu aja. mantap jawabannya. Boleh disambung sama Bro Citos, silakan Ya. Bro Citos. Terima kasih Bang. Jadi gini, Durasi yang saya perlu rasa cukup lah ya. Jawabannya Iya, cukup lah, sebentar cukup biar lah. diselesaikan sama Bro Citos, baru nanti saya lempar ke Bro Awi. Silakan. Jadi gini Bang, kalau kita memandang perjanjian lama itu harus komplit. Pertama, posisinya pada waktu itu adalah di padang gurun. Di padang gurun Tuhan menuntut disiplin. Kalau tidak, mereka bakal gagal masuk ke tanah perjanjian.
Baca Markus Kenapa 1:13, Tuhan- Yesus di gurun. Kacau. Tristan, Ya, sebentar, Tristan, Bang. dengar dulu. Tolong Tristan, tahan dengar dulu dulu. Bang Tristan, tahan dulu. Jadi gini, Tuhan melakukan genosida terhadap orang Kanaan. Kenapa itu bisa terjadi? Abang buka ayat sebelumnya. Karena kefasikan bangsa itu. Jadi Tuhan meminjam Israel sebagai tangan penghukumannya terhadap orang Kanaan. Itu yang pertama. Sebaliknya pada saat yang sama ketika Israel fasik di hadapan Tuhan, ya ingat ya, Tuhan pinjam tangan Raja Asyur, Tuhan pinjam tangan Raja Babel untuk menumpas Israel. Jadi Tuhan dia tetap Allah yang adil. Itu yang pertama. Abang harus tahu kenapa Tuhan memusnahkan bangsa Amalek sampai bayi-bayinya itu harus dimusnahkan. Kenapa? Ada alasannya. Baca ayat sebelumnya. Karena mereka melakukan kekejaman, mereka melakukan tindakan yang memang itu layak. Sekarang kalau seseorang masuk ke kalau ada pencuri, dia ketahuan mencuri dan kemudian ditangkap oleh petugas, lalu didor sama petugas karena dia melawan, yang salah siapa? Petugasnya kah? Kan tidak. Aturannya tetap sama. Demikian pula Tuhan pakai polisi tadi untuk sebagai alat pengadilan Tuhan. Jadi siapapun bisa dipakai menjadi alat pengadilan Tuhan ketika bangsa-bangsa itu melanggar apa yang Tuhan aturkan. Jadi prinsipnya itu abang tangkap dulu, mohon maaf nih Bang Tristan. Abang tangkap dulu. Kok berani mereka melakukan genosida? Ya karena bangsa yang harus digenosida itu mereka yang melakukan. Kayak misalnya mereka membunuh anaknya, mempersembahkan kepada ini. Kalau ini diteruskan, gitu loh Bang. Itu logika Allah kami. Itulah kenapa Tuhan pinjam tangan Israel untuk kamu tumpas itu. Giliran bangsa Israel salah, Tuhan pinjam tangannya Babel, kamu tumpas mereka. Mungkin demikian Bang, matur nuwun. Oke, sudah sangat jelas. Silakan Bro Awi, ini mau gimana lagi? Mau dikasih lagi satu lagi partisipan untuk penanya atau Enggak nih, saya mau ngomong Biar sedikit boleh? Bro Awi dulu. Silakan Bang Tristan, silakan Bang Tristan 2 menit, di closing aja Bang Tristan 2 menit, silakan. Pak, jangan di closing dong Pak. Ya nanti kalau ada mau tanggapi silakan, nggak apa-apa maksudnya ini itu terakhir akan habisnya. Gini, biar dari Tristannya ini 2 menit terakhir dia gitu maksudnya. 2 menit Nanti terakhir kita bicara. kirim lagi. Oke, Jangan silakan. buat konklusi ya, jangan buat konklusi. Silakan di closing Bang Tristan. Enggak bro, bro. Kejadian 8 ayat 21 kok udah Tuhan berjanji tidak akan membinasakan makhluknya lagi. Kemudian di 1 Samuel 6:19 gara-gara tabu Tuhan orang-orang Israel dibunuh. Kemudian di 1-2 Raja-Raja 2 23-24 Elisa mengutuk anak-anak atas nama Tuhan karena mengejeknya botak. Kemudian keluarlah 2 ekor beruang mencabik-cabik anak-anak. Pak, konsisten dari mana ini? Di PB itu nggak ada Tuhan membunuh nggak ada. Dan kemudian masalah rasis tadi, ya, saya nggak menyimpulkan loh. Masalah rasis tadi kan kalian nggak menjelaskan gitu bagaimana Tuhan yang ada di PL ini selalu memenangkan orang Yahudi di luar Yahudi ini seolah penjahat. Tadi saya katakan di Bilangan 13:13 apabila ada orang yang mengabarkan Allah lain kemudian berkata marilah kita menyembah Tuhan ini, marilah kita menyembah Yesus misalnya. Maka bunuhlah dia. Bunuh. Ini bukan Bapak ini. Makanya Yesus berkata di Lukas 22 ayat 32. Anak manusia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Bro Tristan. Silakan diberikan penutupnya oleh Bro Aderion. Maksud saya begini, kalau memang mau langsung ditanggapi, tapi bagusnya saya penanya terakhir aja dulu saya ajukan atau mau langsung tanggapi, silakan tanggapi dulu lah sekali. Enggak usah. Aku rasa Ini kita aja. kalau aku tanggapin kalau Gini, kita tanggapin apa yang disampaikan dari Bro Tristan itu berasal dari dia kurang memahami penjelasannya Citos yang sudah komplit dan penjelasan tadi. Ya kembali aja ke dirimu. Udah apa-apa Pak. Pertanyaan Biar orang lain yang nilai nggak apa-apa. Iya. Oke, Jadi silakan. percuma kita silakan. Iya, sudah. Silakan Oke, Bro Awi. karena jawabannya sudah biar orang lain menilai, saya rasa Bang Tristan juga tidak perlu lagi menanggapi. Oke, pertanyaan terakhir dari saya saja ya, karena sudah 3 jam.
Biar saya bertanya terakhir. Ini Ya. ya. Enggak, sebentar bro. Gua mau nanya nih. Menurut lo udah adil kan? Udah seimbang kan dari waktu kan? Iya, udah ada. Oke, Sudah. silakan. Ya, khusus Ya, Awi bisa. 1 jam kita kasih khusus Awi. Iya. Satu pertanyaan Bisa aja, nih. 2 pertanyaan, saya tidak akan menyanggah apapun jawabannya. Ya. Pertanyaan saya begini, kemanakah teman-teman ini yang ada di sini menyandarkan keimanannya jika ternyata Yesus tidak pernah mati di kayu salib? Silakan nih siang sebentar. Gue yang pilih ya. Ini yang jawab ini gue kasih Bro Duran lah. Silakan Bro Feng Duran. Gimana? Kemanakah gue sandarkan iman gue kalau ternyata Yesus tidak mati gitu? Tidak mati di salib. Tidak mati di salib, begitu? Ya. Ya, silakan. Oke. Tetap gue akan menyandarkan iman gue kepada Yesus Kristus. Oke, itu jawaban Anda. Silakan yang lain. Siapa tahu ada jawaban yang lain. Boleh ya? Ya, silakan. Silakan. Baik. Boleh. Jawabannya sederhana, memang betul perkataan Bro Verduran bahwa saya tetap percaya Yesus karena sekalipun dia seandainya ya, kita pakai seandainya tidak mati di salib, tetap Yesus mengajarkan kebenaran, jangan bunuh orang, mengasihi musuh. Jadi saya tetap bersandar pada ajarannya sekalipun dikatakan di fitnah bahwa Yesus tidak mati di salib, tetapi masih lebih tinggi ajaran Yesus dibandingkan nabi-nabi yang lain, bahkan nabi-nabi yang katanya datang. Oke, tidak usah. Aku dong, boleh dong. Silakan. Kalau di manakah aku sandarkan iman kalau misalnya Yesus tidak mati di salib? Sebenarnya ini gue sekalian curhat ya. Sebenarnya gue juga pengen kayak begitu, Pak. Cuman begini loh, ini masalah peristiwa sejarah. Ini terjadi gitu. Kalau memang Yesus nggak disalib, gue akan tinggalin Yesus. Gue akan tinggalkan dia. Tapi faktanya gue udah berusaha untuk memakai iman seperti Islam, nggak terbukti. Masa Yesus disalib? Nah itu kalau misalnya pertanyaan ini salah. Justru saya bingung kalau misalnya Yesus nggak disalib. Oke. Silakan Bro Charlie. Gue berusaha untuk kayak gitu loh, berusaha untuk jadi kayak Islam, tapi nggak bisa. Bang Ade, memang kita. Silakan yang lain yang sudah menjawab cukup. Ini saya tidak akan menyanggah apapun. Silakan. Boleh. Oke, silakan Christian Crusader. Gas terus. Jangan kasih ampun. Iya, jadi tidak bisa memakai kata seandainya gitu loh. Kita tutup pun Alkitab, sejarah membuktikan gitu. Arkeologi juga membuktikan gitu loh. Oke, silakan. Ada peristiwa penyaliban Yesus, kematian Yesus. Tidak usah buka Alkitab gitu loh. Pak Bagus, tidak bisa pakai seandainya gitu. Pak Bagus, aku tuh udah buang Injil loh. Gitu loh. Ya kan? Bahwa dia adalah Tuhan gitu loh. Oke, silakan yang lain. Siapa tahu ada lagi yang mau menjawab. Aku udah buang Injil. Oke, singkat aja ya. Nggak bisa. Singkat aja. Pertanyaan saya ini mengguncang keimanan kalian ini. Ayo. Oke, silakan. Bang Erben. Siapa? Ayo, Citos. Aku terakhir aja. Ya, baik. Citos tadi sudah. Yang Awi bisa framing, Awi jadi mengguncang. Jadi gini Bang, Silakan. Nih, saya setuju dengan jawaban Daniel tadi ya. Misalnya Yesus pun nggak disalib gitu ya, walaupun secara kenyataan bukti-bukti non Kristen pun mengatakan disalib. Oke, saya abaikan ini. Saya mau melihat ajaran. Seandainya saya akan keluar malam ini juga dari Kristen. Kalau Yesus mengajarkan Duran noise. Ya. Jadi Bang Duran ya. Saya akan keluar malam hari ini juga dari Kristen. Seandainya satu, Yesus mengajarkan ada kawin mawin dengan bidadari di surga nanti. Dua, Ini Yesus tidak menikah. seperti itu pertanyaan saya, Pak. Tidak Iya, usah Bang. lari-lari. Nggak Ya, usah. kan, Pertanyaan saya tadi. Seandainya. Ya, oke. Aku tahu Tidak, itu saya pasti tidak mau akan menanggapi apapun jawaban Anda. Saya tidak akan bantah. Jadi jawab aja. Kalau menyeberang ke sebelah itu membuka ruang bagi saya untuk membantah. Oke. Silakan. Saya tidak. Oh ya, oke. Aku minta maaf Bang kalau aku dianggap nyebrang. Intinya gini, saya akan keluar dari Kristen kalau Yesus melakukan satu tindakan yang penuh dengan skandal. Yang kedua, kalau dia mengajarkan downgrade. Itu aja sih Bang. Thank you Bang. Oke, ada lagi. Udah cukup. Udah. Boleh jawab. Aku nutup lah.
Oh ya, Cherry, silakan. Cari. Aku penutup. Ya boleh bro, ya silakan. Aku jawab ya. Jadi begini. Jangan panjang ya, jangan panjang. Ya oke. Boleh ikut Jadi jawab nggak nih? Sorry. Silakan aja dijawab. Aku 10 orang dulu bertanya, atau 10 orang siapa berbeda dulu? jawabannya. Langsung aja udah dibilang. Ya, ini soalnya masih ada yang ngomong. Ya, oke. Jadi ini ya kisah 1 Korintus 15 ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, bahwa ia telah dibangkitkan, dan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab ayat 17 suci. lanjut bro, sekalian ayat 17. Ya. Nah, jadi jika ayat 14 ya. Jika andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaanmu. Kepercayaan kita semua orang Kristen itu akan sia-sia kalau Yesus tidak mati untuk dosa kita, dan kalau Yesus tidak dibangkitkan, ya. Dan ayat 17, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jadi kalau Yesus tidak mati, kita tetap masih berdosa, dan kita ya percuma, iman kita itu percuma. Tetapi seandainya Yesus tidak mati, ya, seandainya Yesus tidak mati disalibkan, ya, aku tetap akan mengikuti Yesus karena perintahnya, ya. Yohanes 13 ayat 34, ya. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Aku akan tetap mengikuti Yesus kalau dia tidak mati disalibkan, karena dia mengajarkan hal yang benar, ya. Itu aja. Terima kasih. Sebentar. Aku sedikit dong. Sebelum boleh nggak? Sebelum Erben, ya. Man of the match malam hari ini Awi. Iya, betul. Oke. Saya hanya bilang begini saja. Saya sampai hari ini mencari sosok yang lebih baik, lebih kudus, lebih agung daripada Yesus. Tapi sampai detik ini tidak ada orang yang bisa memberikan bukti itu. Karena itu, aku tetapkan hatiku cinta sama Yesus umur hidup. Tapi masalah kematian Yesus itu fakta sejarah dan itu fakta iman. Tidak ada yang lebih baik, lebih kudus, lebih agung dari Yesus, dari hidupnya, dari ajarannya. Karena itu tidak ada keraguan kepada Yesus. I love you, Jesus. The best. Lukas 17. Lukas 17. Aku boleh. Udah ditutup. Jangan lagi. Oke. Baca ya. Istilah buat Lukas 17 ayat 30. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan diri. Ya, itu aja. Kalau mau panjangnya, si Tristan kau dengar, ada akun kan? Kau baca itu Lukas 17. Oke. Kalau aku mau bilang ya, buat orang yang mengatakan seandainya Yesus tidak mati ya, saya mau bilang buat orang itu bahwa Tuhan Yesus mengasihi kamu, dia mati karena dosa-dosamu, dan kamu harus tahu bahwa jika kamu tidak percaya bahwa Yesuslah dia itu, maka kamu akan mati dalam dosamu. Amin, Pak. Oke, karena sudah semuanya bicara. Amin atau Alif tuh? Alif. Oke. Lempar ke saya dulu kalau itu. Sudah baca. Silakan. Oke, terima kasih. Ya, sudah clear tadi semua ya. Terima kasih. Jadi gimana nih Bro Awi? Oke, saya tidak akan memberikan tanggapan. Saya hargai semua jawabannya, meskipun berbeda-beda, tapi semuanya rasional. Alhamdulillah yang paling rasional ada Rion. Oke, sekali lagi ini penutup dari saya. Tolong dengarkan, disimak baik-baik. Beberapa bulan lalu saya pernah menyimak di TV ya. Ini pertanyaan saya ini sudah pernah didengar Aderion, cuma waktu itu Aderion tidak ikut menjawab. Ada seorang namanya Cecep. Cecep diisukan adalah seorang wali. Menyebarlah di grup WhatsApp. Cecep adalah seorang wali. Si Cecep ini melaporkan orang itu ke polisi. Dia merasa difitnah karena dia tidak pernah mengaku sebagai wali, namun temannya itu memframing bahwa dia adalah wali. Pertanyaan saya begini, dan semua kalian akan berpikir,
Gimana jika di hari penghakiman nanti Anda datang kepada Yesus yang mengatakan, Tuhan, kami telah menyembahmu dan selamatkanlah kami. Dan Yesus berkata, mohon maaf bro, saya tidak pernah menyuruh Anda menyembah saya menyuruh Anda menyembah Allah yang benar. Apa yang Anda katakan ketika Yesus seandainya hidup di hari ini akan melaporkan Anda ke polisi atas pencemaran nama baik karena dia tidak pernah mengaku Tuhan, tapi Anda Tuhankan. Silakan. Terakhir. Aku duluan yang jawab ya. Oke, sudah enggak, sudah clear itu semua. Harus jawab, bro. Jawab aja. Sudah clear itu semua. Saya yang jawab. Oke. Buat pernyataan dari Pak Bang Awi, itu semua hanya terjadi di hayalan dan pikiranmu dan imajinasimu, karena itu tidak akan pernah terjadi. Clear, titik. Selesai. Bisa. Yesus yang sejati tidak akan ngomong seperti itu, tapi Yesus yang lain akan ngomong seperti itu. Itu aja. Macam mana pula lah kita ini? Oke. Iya, udah. Oke ya. Jawab pada gimana nih Bang Awi, kalau silakan, saya tidak Bang akan Awi kalau mau iklan lagi silakan Bang Awi. Ya, oke. Silakan, saya tidak akan udah cukup lah. Ya, sudah cukup. Untuk acara Q&A kita sudah selesai. Kalau Bang Awi mau buat iklan, silakan. Saya kasih kesempatan buat iklan. Ya, saya coba mengucapkan pertama mohon maaf kepada Bang Kores karena kesempatan terakhirnya saya ambil alih untuk bertanya. Dan saya sampaikan terima kasih kepada semua menara siar Muslim yang telah menyiarkan acara ini secara live, yaitu Penegak Islam Channel, Laskar Jihad Islam, Media Dakwah Muslim Channel, Kata Pengantar Channel, Uco Tebas, Jalan Yang Lurus Channel, Ustadz Akal Sehat Channel, Triun Slayer Comment Center, Rifa Mau TV, dan Zulkifli M. Abbas Official. Silakan saya kembalikan ke moderator. Oke, terima. Malam ini suaranya agak ini nih, agak sedih kayaknya malam ini. Iya, biar gue selesaiin dulu bro. Bentar, biar gue selesaiin dulu. Oke, terima kasih buat semua partisipan Kristen yang sudah luar biasa menjawab dengan lugas, tegas, ya kan. Walaupun kita tahu sendiri bagaimana, ya kita simpulkan aja lah bagaimana sang penanya tadi, ya kan. Jadi acara ini juga disiarkan di FIC Official Channel, Martil Channel, Kanuru, Teolog Kontekstual, Erben Channel, Scott Orang Indonesia, Friends Talking Channel, Pavel 88, CAF Channel, Domba Kecil Channel, Sang Apologet 12, Uti Watimena, Citos Apologet Channel. Mohon buat semua para penonton di like, subscribe ya. Jangan lupa komentarnya. Terima kasih buat saudara-saudara yang Muslim yang sudah ikut partisipasi untuk jadi penanya. Sebentar bro, gue belum selesai, masa dipotong. Lu masa kita yang debat sih? Saya menutup dulu baru terakhir Bang Langit. Oke, silakan Bro Awi, silakan. Gua ngalah deh. Silakan. Oke, seperti biasa saya akan menutup dengan membacakan ayat suci Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sadaqallahul azim, yang artinya apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dan kamu melihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha penerima taubat. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada moderator Bang Langit memberikan kesempatan saya menutup. Terima kasih kepada semua narasumber Kristen yang berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan dari partisipan Muslim. Terima kasih kepada semua yang ada di Zoom ini yang jumlahnya fantastis lumayan. Kepada semua netizen di YouTube, kami kembalikan kepada Anda apapun jawaban dari para narasumber, dan kami mohon maaf kepada teman-teman Kristen jika ada dari partisipan kami yang kurang lengkap pertanyaannya. Oke, selanjutnya saya kembalikan ke Bang Amir untuk menutup acara dari Muslim. Silakan Bang Amir. Sebelum Pak Amir, silakan. Silakan Pak Amir.
Setelah nanti Pak Amir lanjut ke Pak Dokter ya. Pak Dokter siap-siap ya Pak Dokter. Silakan Pak Amir. Pak Amir. Itu Kalau kan Pak Amir sobat tidak- lo bro. Tidak, ya sobat saya di Pak Dokter ini tumben nggak bicara Iya. dari tadi. Pak Dokter Iya. Asmara ini. Atau ke Bang Buda Angon mungkin masih sakit, janganlah Bang Buda Angon. Oke, Bang Ustaz Juma, silakan Bang Ustaz Juma. Silakan Bang Juma. Bang Juma sebagai penutup dari kami. Silakan Bang Juma, sudah dibuka mic-nya. Bang Juma. Kayaknya Bang Juma lagi sakit gigi itu, mulai kumat giginya karena mendengar jawaban-jawaban dari Oke. narasumber Kristen. Sudah aja mungkin ya, sudah aja. Silakan Bang Kores. Langsung ditutup aja, Mama. Bang Kores. Oke, silakan. Kelamaan nanti. Dari gimana, Bang Awi? Oke, Sakit kalau gigi begitu, juga itu dengar jawaban-jawaban sakit dari gigi Kristen semuanya. tadi. Silakan Pak Dokter. Langsung ditutup aja. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi saya tutup ya untuk di FIC, channel FIC karena saya yang live. Terima kasih teman-teman yang ada di YouTube nya Kristen dan juga di YouTube Muslim. Kita sudah melihat tadi ada diskusi. Nanti ke depan saya menyampaikan pada teman-teman Muslim kalau ada pertanyaan ya tolong itu jangan penggal-penggal ayat. Jadi kitab suci kita bukan kitab suci yang acak-acakan yang tidak urut secara waktu. Jadi kita ada konteksnya, ada ceritanya, ada urut-urutannya. Jadi kalau nanya itu supaya jangan dipotong-potong begitu ya. Enggak, kitab suci kita suci lain yang berantakan. Nanti ke depan Bukan ruang kita berdebat Pak Dokter, tutup aja. Pak Awi kenapa potong-potong saya ngomong ya. Terima kasih teman-teman. Kesempatan dulu. Jadi kita bisa melihat, bisa menilai bagaimana yang membaca kitab suci yang urut dengan kitab suci yang berantakan. Misalnya, ini misalnya contohnya. Jadi kita Jangan, bukan ruang berdebat lagi Pak Dokter. ya, kita Pak Dokter. Betul Pak Dokter. Mohon maaf Pak Dokter. ya terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye bye teman-teman. God bless. Oke, thank you. Terima kasih ya buat teman-teman saudara